selamat sekali lagi melahirkan transformasi baru. Saya berharap bahwa coba kembali ada salah satu screen di tempat yang kita siapkan ini ada sebuah proses disruption ya, ke depan. Ada proses disruption yang terkenal sekarang disruption. Sebelum Pak Nadiem Makarim itu, sebelum Pak Menteri ya. Sebelum Pak Menteri, Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa transformasi digitalisasi dalam proses pembelajaran ini sangat penting? Karena ke depan di era tantangan globalisasi ini ya, itu ada sebuah profesi yang mengalami disruption. Jadi kehilangan yang kita tidak sadari. Ya, Bapak Ibu sudah melihat ojek sebelum ini, coba ada nggak yang disruption? Kayaknya ada kemarin. Disrupsi. Jadi ada profesi-profesi yang ke depan di era tantangan globalisasi dan IT ini tidak bisa akan mengambil peran. Tidak bisa mengambil peran karena kehilangan. Ya, karena kehilangan. Seperti contoh misalnya kenapa Menteri Pak Nadiem Makarim ini lompatan yang luar biasa melahirkan ojek konvensional itu namanya disruption ya. Kemudian dikembangkan, terjadi pemanfaatan teknologi informasi sehingga nanti teller ya di bank-bank itu akan berkurang, terjadi disruption. Kemudian juga kolektor tabungan menjadi kurang karena semua orang mentransfer tabungannya lewat alat digital. Jadi ada profesi-profesi yang hilang, disruption. Nah, saya berharap ke depan tidak ada profesi guru yang disrupsi gitu. Tidak ada. Oke, artinya apa? Karena guru-guru siap menjadi agen perubahan, siap bertransformasi, sehingga selalu menampilkan tata cara, tata kelola, tata laksana pendidikan yang tidak lekang oleh waktu, tetapi tidak juga dimasuki disrupsi. Nah, ini nih statement dari UNESCO. UNESCO itu adalah sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menaungi, jadi di bidang edukasi, United Nations for Education. Ya, jadi beliau ini memiliki sebuah pandangan bahwa saat ini kita sudah memasuki aspek disrupsi. Artinya hilang, profesinya yang hilang, kebiasaan hilang, ya, laksana yang hilang, tata kelola yang hilang, karena memang kita masuk ke proses transformasi, digitalisasi salah satu. Jadi salah satu pencipta disruption itu digitalisasi. Nah, UNESCO melihat bahwa saat ini kita, artinya sebelumnya kita belum pernah melihat atau menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Kalau dulu kita tabu dengan proses PJJ, pendidikan jarak jauh, virtual meeting, Zoom meeting, online system, dan seterusnya. Dan saat ini pandemi mengajarkan kita bahwa ada disrupsi pendidikan yang hilang, pola yang hilang, belajar manual menjadi semakin hilang, dan masyarakat menjadi semakin nyaman dengan menggunakan pembelajaran ala teknologi informasi, ya, nanti menggunakan akun pembelajaran dan sebagainya. Tetapi, mohon maaf, tentu di sisi lain bahwa teknologi informasi IT itu adalah bagian dari faktor enabler. Jadi faktor enabler itu adalah apa? Fasilitator. Tetapi faktor kunci lainnya adalah bagaimana kita membangun komitmen dan jati diri murid-murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ingat itu. Jadi ini yang tidak bisa tergantikan. Ya. Disrupsi dari segi tata cara pembelajaran, tetapi jati diri, mental, jiwa Pancasila pelajar Indonesia tidak bisa tergantikan. Itulah profil pelajar Indonesia, yakni pelajar Pancasila. Oleh karena demikian di Indonesia sangat cocok nanti diterapkan pola pendidikan Merdeka Belajar. Oke, terus yang Pak Menteri. Selanjutnya ada Pak Menteri, ya, ada Pak Menteri. Nah, ini
Masa pandemi adalah kesempatan emas untuk melakukan lompatan dalam pendidikan khususnya teknologi. Nah ini betul. Jadi karena tadi sudah kita tahu bahwa UNESCO saja menyoroti disruption, kita secara tidak sadar bahwa ketika pandemi ini kita sudah berlompat menggunakan teknologi informasi yang selama ini sangat langka. Rapat-rapat menggunakan teknologi informasi, pertemuan-pertemuan besar menggunakan teknologi informasi, sehingga semuanya kita berjalan dengan baik. Hanya saja sekarang kita masih pada rasa tidak pernah bertemu secara lain. Sama dengan siswa-siswa kita, kenapa juga sekarang diberikan pilihan PTM terbatas oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Karena apa? Karena menumbuhkan pelajar Pancasila itu memerlukan hal-hal implementasi pada sisi jati diri masyarakat Indonesia, bentuk komitmen paros calunglung sembahyang. Jadi ada prinsip lokal harus mendampingi lompatan teknologi informasi. Harus ada aspek-aspek nilai kearifan lokal yang mendampingi proses perubahan. Gitu. Maka Bapak Ibu, saya berharap menjadi pencermatan kita bersama bahwa teknologi informasi adalah faktor enabler, jadi alat mempercepat. Tapi faktor-faktor jati diri, komitmen, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kunci lainnya untuk kita bisa memenangkan persaingan pada era globalisasi. Yang kira demikian dari Ujang. Selamat bertugas sekali lagi, dan dengan memohon bimbingan Indesa yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini maka rangkaian sosialisasi apa-apa, pelatihan, sosialisasi, mediasi, penerapan akun pembelajaran belajar.id, saya nyatakan dimulai dan dibuka secara resmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam merdeka belajar. Sukses. Om Swastiastu. Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita simak bersama sambutan sekaligus pengarahan dari PLT Kepala Dinas Dikspora Kota Denpasar terkait pentingnya akun belajar ID. Kehadiran Bapak Dr. Insinyur Igusti Ngurah Edi Mulya SEMSI di tengah-tengah kita membawa semangat yang positif bagi kita semua untuk meningkatkan aktivitas Kota Denpasar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan saya pandu langsung. Mohon open kameranya Bapak Ibu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya, open kamera. Baik, untuk panitia bisa dibantu untuk screenshot-nya. Oke, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara pada hari ini menyasar TK negeri dan swasta wilayah Kota Denpasar. Apabila ada rekan Bapak atau Ibu yang belum bisa mengikuti melalui Google Meet, bisa mengikuti melalui streaming YouTube yang linknya sudah kami kirimkan pada kolom chat. Untuk link absensi akan kami informasikan di akhir acara melalui Google Classroom dan juga melalui grup Telegram. Link hanya berlaku untuk kepala sekolah, operator, dan guru TK negeri dan swasta di wilayah Denpasar.
Pada link audiensi akan diminta bukti mengikuti acara hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan selfie dengan memperlihatkan perangkat yang menayangkan acara hari ini atau melakukan screenshot yang memperlihatkan foto atau nama Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai kegiatan berbagi yang menjadi 4 kloter. Masing-masing kloter akan diberikan alokasi sebanyak 60 menit. Pemaparan sekaligus tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan di masing-masing kloter materi. Demi kenyamanan bersama dan demi ketertiban acara, mohon penyampaian pertanyaan melalui kolom chat pada Google Meeting atau pada live chat streaming YouTube. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan akan ditanggapi oleh penyaji pada kloter tersebut. Bapak Ibu, akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang membuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun password yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. Serta dapat digunakan oleh peserta didik jenjang PAUD, SD kelas 1 sampai 6, SMP, SMK, SLB, paket A, B, dan C. Tenaga kependidikan dan kepala sekolah serta dinas pendidikan. Akun pembelajaran sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Bagaimana mengoptimalkan akun pembelajaran Gshit for Education untuk pembelajaran dan mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi pendukungnya? Mari kita kupas Google Workspace for Education sesi 1 bersama kami hari ini, Jumat 26 November 2021. Saya persilahkan kepada pemateri Ibu Widya akan memaparkan tentang Google Drive. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Widya. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatan yang diberikan. Jadi pada hari ini saya akan berkolaborasi juga dengan Bu Dewi ya untuk berbagi tentang Drive. Nah, pertama saya ucapkan dulu selamat siang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan untuk akun belajar ID dari TK. Bentar ini agak baik, saya mulai. Jadi materi yang ingin saya berbagi pada hari ini adalah tentang Drive. Nah, izinkan saya share screen atau mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Luh Widyastuti, saya bertugas di SD Negeri 1 Peguyangan. Di Jalan Ayani, kalau Bapak Ibu pernah, ada Bapak di sini ya, atau Ibu-Ibu saja, karena guru TK. Di TK Swadharma itu di depannya, TJ1 Peguyangan. Sehari-hari tempat tugas saya di sana. Nah, izinkan saya berbagi share screen ya. Terlihat Bu Dewi? Belum ya? Oh ya, ini sudah OTW. Sudah Ibu, sudah kelihatan. Sudah Kelihatan Ibu. Yeah.
Mungkin sedikit saya tampilkan slide-nya, nanti kita lebih banyak ke praktiknya. Nah, untuk Drive, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan akun Google, di sini ada yang namanya Drive. Drive itu adalah penyimpanan. Ya. Sebentar, terlihat di layar ya, Bu Dewi? Oh, kelihatan Ibu. Kurang di Zoom, Bu. Udah. Kurang di Zoom ya? Oke, jelas? Nggih, betul. Nggih. Ya, Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, ini sedikit teorinya tentang apa itu drive ya. Jadi drive itu penyimpanan di awan gitu istilahnya sederhananya ya. Jadi
ini adalah profil dari browser kita. Jadi kalau kita sudah masuk di browser itu, kita sudah masuk, kita akan kelihatan profilnya di sini. Nah, sedangkan yang ini adalah profil dari akun Google kita. Ini akun Google kita. Ini kita bisa berganti-ganti di sini. Nah, ini kebetulan yang saya buka, browsernya memang sudah dari akun Belajar ID. Kemudian Google-nya ini juga dari akun Google Belajar ID-nya. Nah, misalnya saya ingin beralih, kalau Bapak Ibu misalnya memakai akun pribadi, untuk beralih tinggal ditambahkan dengan akun yang lain. Atau kalau sudah pernah masuk, tinggal dipilih saja, misalnya seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di mana kita bisa mencari drive, kita bisa mencari drive dari titik 9 ini. Nah, dari sini juga bisa sebenarnya, tapi akan lebih mudah di sini ya. Nah, kita tinggal buka seperti ini. Ini pilihannya ada banyak sekali. Ini menunjukkan akun kita, kemudian ada Gmail, ada Drive, Classroom, dan sebagainya. Pilihannya banyak. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang Drive, jadi kita klik Drive-nya. Nah, seperti ini. Jadi, ini tampilan dari drive saya ya, Bapak Ibu. Ini tampilan dari drive belajar ID saya. Di sini ada juga titik 9 ya. Dari sini Bapak Ibu bisa mencari, misalnya mau membuka email, mau membuka Classroom, bisa sama dengan tadi. Nah, tampilannya seperti ini, sama dengan tadi. Kemudian di sini, ini adalah, apa namanya, setelan. Nah, setelan. Misalnya di sini bahasa Inggris, kita bisa setting di sini supaya bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini terlihat ada bahasa, ubah setel bahasa. Tinggal diklik saja, nanti dipilih bahasanya, seperti itu. Nah, kemudian tampilan di sini yang di sebelah kiri, tampilan yang di sebelah kiri ini ada baru tambah, ini nanti untuk menambahkan file apa yang kita ingin lakukan. Kemudian ini prioritas. Nah, prioritas ini adalah prioritas ini bagaimana kita setting supaya yang sering-sering kita buka itu yang terlihat ketika kita baru membuka Drive. Ketika kita baru membuka Drive, kemudian yang terlihat adalah yang mana yang kita inginkan. Jadi kita bisa setting di setelan yang tadi. Kemudian ini ada drive saya, ini tampilan drive saya seperti ini. Terdiri dari beberapa file dan folder ya. Foldernya seperti ini. Nah, ini beberapa file yang belum rapi. Kemudian sudah rapi, sudah ada foldernya. Lalu ada drive bersama. Oke. Ada drive bersama, ini kebetulan ini drive bersama saya, ini dengan sekolah saya, kemudian ini beberapa komunitas yang lainnya. Kemudian ada pilihan dibagikan kepada saya. Nah, yang dibagikan kepada saya ini artinya apa yang ditambahkan email kita ke file mereka. Jadi akan masuk ke drive kita di bagian ini. Kalau kita misalnya ditambahkan email kita oleh misalnya seperti ini, Pak Agus misalnya, jadi akan muncul di sini filenya yang tambahkan itu. Nah, yang terbaru ini artinya apa yang kita tadi buka, yang baru-baru yang tadi kita buka itu akan terlihat di sini. Kemudian ada berbintang. Nah, ini khusus yang memang ketika kita mendapatkan file, kemudian kita klik dia, misalnya seperti ini. Saya mendapatkan file seperti ini, kemudian saya klik berbintang ya. Ini berarti tambahkan ke berbintang. Nah, ketika saya tambahkan ke berbintang, nanti dia akan muncul ketika kita mengklik berbintang ini. Seperti ini.
Nah, ini kebetulan file-file yang saya isi berbintang karena supaya saya mudah untuk mencari ya. Beberapa file, kemudian ada sampah, ketika kita membuang file itu masuknya ke sini. Nah, ini ada tanda penyimpanan ya. Terlihat ini penyimpanannya adalah 6,74 giga yang terpakai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai gimana nih, Bu Dewi? Masih monitor? Bu Dewi? Masih monitor, Bu Dewi? Masih, saya masih monitor sini. Kita lanjut dengan apa ini, Bu Dewi lagi? Oke, gimana kalau kita coba berkolaborasi nih, Bu Widya? Gimana sih caranya kita bisa sharing data, habis itu nanti teman-teman yang lain juga boleh nih ngupload di gitu data kita. Baik. Kita bisa share ya. Ini sekarang kita akan berbagi di drive bersama ya. Kita di drive bersama dulu ya. Iya, kita bisa langsung di sana. Kita langsung drive bersama. Jadi drive bersama ini misalnya kalau kita terlalu banyak ditambahkan, kita bisa sembunyikan juga. Misalnya seperti ini ya, kita bisa sembunyikan supaya nggak kelihatan, supaya tidak mengganggu ya. Sembunyikan drive bersama, nanti dia hilang sendiri dari tampilan ini, tapi tetap ada ketika kita mengklik drive ini ya. Nah, apa gunanya drive bersama ini? Drive bersama ini gunanya nanti kita kalau bekerja bersama-sama dengan satu komunitas, misalnya atau satu teman-teman sekolah ya, satu di sekolah itu kita mau bekerja berbagi tugas, misalnya akreditasi gitu ya. Akreditasi kan biasanya bagi-bagi tugasnya. Jadi si A mengerjakan nomor 1, si B mengerjakan nomor 2. Tetapi kita tetap harus tahu apa yang dikerjakan si nomor 1, si nomor 2 dan sebagainya. Nah, dengan itu kita bisa pakai drive bersama. Jadi kita membuat drive bersama di sini, kemudian menambahkan email-email dari teman-teman kita. Satu orang yang membuat. Nah, karena drive bersama ini hanya bisa dibuat oleh akun Belajar ID. Jadi karena di TK mungkin belum merata semuanya ya, Bu Dewi ya. Belum merata semuanya mendapatkan akun Belajar ID. Jadi bisa dibuat oleh satu saja di sekolah itu yang mempunyai sudah mempunyai akun Belajar ID. Nah, kemudian yang mempunyai akun Belajar ID ini, yang membuat ini bisa nanti menambahkan akun Google yang pribadi. Bisa ditambahkan akun Google pribadinya. Karena dari akun Google yang pribadi tidak bisa membuat drive bersama. Seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat drive bersama ini? Dan nanti kita klik kanan ya di komputer. Kemudian drive bersama baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan judul. Misalnya sekolah TK, misalnya TK Chandra Kasih gitu ya. Oke. Kita proses dan ini akan muncul. Nah, ini udah muncul dia ya, sekolah TK Chandra Kasih. Kemudian kita setelah kita tadi kan drive bersama, misalnya seperti ini ya. Bentar, saya ulang lagi. Nah, setelah kita membuat, itu akan muncul seperti ini. Di sini sekolah TK Chandra Kasih kan sudah muncul. Setelah muncul, kita klik. Nanti Oke, Bapak Ibu bisa praktekkan langsung ya, membuat kalau yang sudah memegang akun Belajar ID dan memakai laptop bisa ya. Nah, setelah kita klik, ini kan masih kosong, tidak ada file apapun ya. Kita kelola anggota lebih dahulu. Nah, misalnya kita tambahkan siapa? Bu Dewi misalnya, teman saya. Oh ya, boleh saya Bu. Boleh, saya ya. juga dimasukin. Siapa ya Bu Dewi ya? Ininya ya? Ya, Dewi Govinda. Dewi Govinda. Iya, Dewi Govinda 36. Udah pernah perasaan dulu, kok nggak ada ya? Nah, tadi belum dihapus. Dewi. Ya, itu kayak Dewi
Dewi Govinda. Govinda. Ya. Dewi Govinda. 36 @guru. 36 Ya. at guru.sd.belajar.id. sorry, kok besar malah. 36 @guru.sd.belajar.id. Ya. Oke. Nggak muncul ya? Nggak benar nih, Bu Dewi? Oh, isi H, Bu. Ya, Dewi Yang mana? Dewi Govinda DH. Ini Fatihah. Oh. Enggak, bukan di gitu, di Govinda di belakang D-nya, dadanya. Oh, udah di sini. Ya, isin H. Iya. Oh, nah ini baru muncul ya. Iya. Oke. Nah, ini kan sudah kita tambahkan emailnya ya. Sudah kita tambahkan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau? Silakan ditulis di chat room. Iya, Nanti mungkin saya Bapak tambahkan Ibu sebagai ini ya. Nanti saya tambahkan sebagai apa namanya peserta di sini. Silakan Tolong, Bapak Ibu bisa tolong di kolom Bu Dewi. chat. Iya. Ini Mungkin ya. bisa emailnya Nah, Bapak Ibu. Iya. Sekarang saya perlihatkan untuk menambahkan ininya apa namanya ini kepesertaannya itu sebagai apa? Apakah melihat saja? Nanti kalau melihat saja kita klik pengakses lihat saja. Kalau hanya pemberi komentar, melihat dan memberi komentar, kita klik yang sini. Kalau kontributor, ini dia hanya bisa menambahkan dan mengedit file. Kemudian kalau dia pengelola konten, bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file. Nah, ada lagi pengelola. Kalau pengelola itu kan yang pertama tadi membuat, ya. Bisa juga dibuatkan mereka sebagai pengelola. Jadi kalau pengelola, itu bisa mengelola konten, orang, dan setelah artinya menambahkan anggota bisa. Kalau di pengelola konten tidak bisa menambahkan anggota. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya pengelola konten, kita sudah selesai, kita tinggal kirim. Nah, karena tadi dia centang diberitahukan orangnya, maka akan diberitahukan melalui email ke Bu Dewinya. Nah, sekarang Bu Dewi sudah menjadi sudah menjadi anggota dari komunitas atau drive bersama Sekolah TK Chandra Kasih. Nah, bagaimana sekarang untuk menambahkan file di sini? Nah, yang pertama mungkin supaya rapi, kita buat dulu foldernya. Kita buat folder, jadi kita klik yang tulisan baru ini, ya. Kita bikin folder apa nih, Bu Dewi? Administrasi gitu mungkin Bu ya. Administrasi, ya. Administrasi, oke, administrasi. Nah, udah muncul administrasi. Jadi ini bisa folder administrasi. Mungkin nanti akan bikin lagi folder lain, misalnya pustakaan seperti itu. Tinggal ditambahkan aja di sini. Kemudian tambahkan folder seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan administrasi, kan kita misalnya punya file-file yang ada di laptop kita ya, mau dipindahkan ditaruh di sini supaya laptop kita itu tidak penuh misalnya atau supaya tidak kena virus ya, Bu Dewi ya. Karena saya pernah virus, file saya hilang semua. Karena saya colok sana kemari gitu ya pada saat diklat itu sehingga file saya hilang semua. Nah, kalau sudah ditaruh di drive ini aman sekali ya. Aman sekali, dia tidak akan kena virus. Kemudian kalau menggunakan akun belajar ID itu nanti walaupun lupa misalnya kata sandinya itu bisa di reset oleh adminnya seperti itu. Nah, jadi untuk menambahkan file di folder ini di administrasi, kita klik dulu administrasinya. Kita klik. Nah, setelah terbuka di bagian administrasi ya, di sini terlihat, maka kita klik baru lagi. Kita klik baru. Nah, di sini ada pilihannya, ada upload file, upload folder, yang mana yang akan kita lakukan. Nah, di sini supaya mudah, mungkin saya akan upload file saja. Di upload file akan muncul sekarang jendela baru yang di yang di laptop kita ya.
Nah, kebetulan tadi saya buka ini, jadi ini kelihatan duluan. Misalnya saya akan upload yang ini ya. Maaf Bu Widya, tadi nggak kelihatan tadi pas waktu milih file. Oh gitu. Oh ya saya Iya. ulang ya. Oke, Soalnya kita kayak ulang mungkin ya. ini share screen-nya tab ya Bu ya? Gimana? Ini share screen-nya tab ya? Iya, tab ini tab. Oh, iya. iya kalau tab gitu. Iya. Ya nggak kelihatan gitunya ya. Iya, nggak kelihatan, cuma di tab ya aja. Iya. And, apa ganti pakai gini jendela, tapi nanti berbahaya loh. Kok pakai jendela, maksudnya pakai layar. Iya. Gimana? Biarkan aja ya, Bu Dewi ya. Oke. Jadi mungkin dijelaskan aja ya. Jadi saya ulang lagi ya. Untuk upload file, jadi kita klik baru, kemudian nanti upload file ya, klik upload file, nanti terlihat, kalau di tampilan Bapak Ibu mungkin nggak terlihat ya, jadi terlihat ada baru, kemudian yang jendela baru ya dari laptop kita, terus kita pilih filenya, kita tinggal pilih filenya, tinggal diklik file mana yang akan dipindahkan. Saya ulangin ini, kemudian tinggal open ya. Open, setelah itu ada seperti ini ya. Di ujung, nah sudah ada tanda centang dan terlihatlah kemudian ini. File-file yang kita pindahkan. Cukup seperti itu Bu Dewi? Ya Bu. Oke. Cukup ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa sih Bu, kayaknya kalau rekam layar seluruhnya, biar sekalian bisa ya. Iya, biar kita bisa ada satu fitur yaitu bisa drag and drop kayak gitu Bu. Oh gitu. Cara gampang ya, mungkin bisa. Sebentar saya turunkan dulu berarti ini ya, saya stop dulu ya. Iya, coba. Ini sini Bu udah ada beberapa peserta yang mengirimkan email. Sudah berapa mengirimkan email ini? Nanti mungkin sekarang bisa nanti ya selesai kita coba berbagai fitur untuk mengupload. Mungkin saya tambahkan dulu ya, mumpung saya turunkan boleh. ini, mumpung saya stop sharing. Iya, soalnya saya nggak bisa nambahkan. Oh iya, bukan gini ya, bukan yang punya, sebentar. Bisa nggak saya copy aja ini? Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, walaupun akunnya ini kita belajar ID, tapi mungkin ada beberapa teman guru yang belum keluar akun belajar ID-nya gitu ya Bu Widya ya. Jadi itu kita tetap bisa berkolaborasi walaupun berbeda jenis email. Sri Wahyuni 4. Mungkin bisa Bu Widya nyuruh. Saya baru menambahkan ini. Ini Ketut Sri Wahyuni 4. 4 @guru belajar ID ya. Atau kayak mungkin guru.tk.belajar ID. Iya, itu kurang titiknya. Iya, kurang titiknya. Mungkin bisa Bu Widya menjadikan saya gitu. Biar bisa saya tambahkan deh. Nanti saya bantu menambahkan. Iya, jadi pengelola. Sudah Ibu. Oke, saya coba masukkan. Bisa ya, ini Ketut Sri Wahyuni 4. Saya sudah tambahkan. Ini Ketut Sri Wahyuni 4. Sebentar. Ini Ketut Sri Wahyuni 4. Udah ya benar, tapi nggak muncul loh. Coba Bu Dewi. Oh, bentar. Saya belum bisa menambahkan Ibu.
Bentar. Sudah? Sudah pengelola? Oke, ya, saya coba. Sudah ya? Saya masukkan deh. Coba. Saya masukkan Bu Samail Kunya Asli itu ya. Oke. Yang gampang ya. Tuh Dewi. Iya. 9. Mohon maaf Bu Widya dan Bu Dewi, mungkin bisa di share screen mungkin supaya peserta bisa melihat juga ininya proses menambahkan akun atau email peserta yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu, salah satu pemanfaatan dari akun Belajar ID ini adalah adanya drive bersama ya Bu Widya ya dan Bu Gita ya, betul ya? Iya. Jadi dan Bapak Ibu yang misalkan belum memiliki akun belajar.id-nya, jadi tidak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu yang bisa diundang juga dengan menggunakan akun Gmail-nya. Jadi ada pengaturannya nanti di sana supaya meskipun menggunakan akun Gmail bisa bergabung ke dalam drive bersama seperti itu. Izin Bu Widya saya share screen ya. Ya, coba. Saya kok nggak mau. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, sini ada yang mengirimkan pakai akun Gmail ya. Coba. Saya copy dulu, terus saya masukkan ke Google bersama. Oh, suaranya bergema ya? Iya, bergema. Coba satu di sini. Satu. Gimana caranya itu? Ya. Oh, Dewi 921. Ini akun dari Gmail ya. Nah, di sini kita bisa diubah ya, apakah dia hanya pengelola konten, apakah yang lainnya, yang tadi udah dijelaskan sama Bu Widya. Lalu kita kirim. Nah, nanti Pak Suryana akan langsung bisa dilihat di Google Drive-nya. Nanti akan muncul Sekolah TK Chandra Kasih. Nah, mungkin untuk Bapak yang atau Ibu atau mungkin ya Bapak atau Ibu yang sudah saya masukkan mungkin bisa. Nah, ini untuk Ibu Luh Dewi juga, Bu Dewi. Luh Dewi Ya. sudah nih. Coba Bu Luh Dewi bisa mencoba membuka drive-nya yang sudah dibuat tadi itu, yang sudah saya buat tadi. Oke. Bu Luh Dewi. Mungkin sudah ya? Sudah semua ya? Mungkin Ibu Luh Dewi bisa mencoba untuk upload file seperti yang tadi itu. Jadi kita mau lihat apakah sudah tersampaikan materinya. Mohon maaf Bu Luh sama Bu Dewi. Mungkin peserta yang sudah ditambahkan akunnya itu bisa diarahkan untuk membuka akunnya dulu Bu, langsung. Terus mengakses drive-nya, kemudian di mana mencari file yang tadi di. Sudah Pak, ini tinggal saya upload yang bebas Pak ya? Oh iya. Iya. Oh, ini udah ketemu. Iya. Coba sebentar apa yang bisa. Dokumen PTM kemarin mungkin ya? Boleh Bu. Yang penting sudah Ibu. Bisa upload aja, ini kan hanya contoh. Iya. Oke, ini ya Ibu ya riwayat penerima vaksin GTK ini. Ya, sudah muncul itu. Berarti, iya, sudah muncul. Sudah berhasil Ibu. Iya. Ibu Luh Dewi, siapa nama lengkapnya? Ini di emailnya saja tahu Luh Dewi. Terus Ibu. Kalau misalnya ini berarti nanti bisa di sekolah mungkin ya. Siap Ibu. Memfasilitasi teman-temannya untuk membuat Google Drive. Maaf, sekaligus izin bertanya Ibu. Iya. Niki karena yang baru mengaktifkan akun Belajar ID-nya, jadi di sini terbuka 2 Chrome ya. Jadi bisa seperti itu nih. Bisa Ibu. Oke, karena yang satu masih pakai Gmail yang biasa, yang satu pakai. Oke. Terima kasih banyak. Saya 3 malahan, yang kosongan 1. Oh, iya. Ya, yang kosongan 1, terus yang ada yang pribadi lagi 1,
satu, yang belajar ID satu gitu. Nggih, karena tadi juga dapat info kalau belajar ID ini unlimited ya untuk drive-nya ya. Oke, gitu. Gitu Pak Agus nggih. Betul. Iya, betul. Jadi salah satu kelebihan dari akun Belajar ID dibandingkan dengan akun Gmail biasa itu kapasitas drive-nya itu lebih besar dibandingkan dengan kapasitas yang akun Gmail yang hanya 15 GB. 15 MB. Nggih. Ya. Nggih, sukses Ibu, Bapak. Ye, terima kasih Bu. Sepertinya apa lagi nih Bu? Sudah berhasil ini pesertanya. Iya, semuanya pada udah bisa ya. Semoga bisa dimanfaatkan ya Bu Widya begini. Dimanfaatkan nanti. Mungkin kalau masih ada waktu mungkin yang membuat ini ya slide dokumen itu ya. Ya, mohon izin Bu Widya dan Bu Dewi kita jadi menginformasikan juga bahwa salah satu penugasan nanti Bapak Ibu dari kegiatan pelatihan ini adalah nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membuat drive bersama dengan nama sekolahnya seperti itu. Lalu mengundang beberapa rekan gurunya dan juga tata administrasinya di sekolahnya untuk bergabung dan bersama-sama mengisi drive bersamanya gitu ya. Jadi salah satu keunggulan drive ini kan bisa dibuka di mana saja ya Bu Widya ya dan Bu Dewi kita ya, benar ya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan lalu diminta, karena saya termasuk suka jalan-jalan ya, sering terus tiba-tiba diminta file gitu kan. Nah kebetulan karena sudah di drive jadi gampang sekali kita bisa membagikan link dari file kita itu ke teman kita. Nah ini ada pertanyaan Pak Agus. Ini di chat ini ada yang naikkan tangan gitu, bukan pertanyaan. Ada yang naikkan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin bisa ditunjukkan juga Bu Widya dan Bu Dewi kita bagaimana sih caranya untuk membagikan link file dari file di drive kita untuk kita. Dari drive saya ya. Jadi kalau misalkan di kelebihan dari drive bersama itu dia lebih private sifatnya gitu. Jadi yang hanya diundang baru bisa mengakses. Walaupun linknya kita share keluar dan pemilik akun itu tidak berada pada drive bersama, dia tidak bisa akses. Jadi keamanan datanya sangat dijamin seperti itu. Sedangkan kalau di drive saya, itu jika misalkan kita share linknya, nah itu bisa kita atur akses berbaginya, apakah editor melihat saja dan siapa saja memiliki link itu bisa mengakses, itu bisa kita atur. Nah, mungkin akan ditunjukkan oleh Bu Widya. Dipersilakan. Nah untuk yang tadi benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Kalau misalnya kita drive bersama, ini siapapun. Sudah? Gimana? Udah? Sudah Ibu. Sudah. Bagus. Ya. Jadi kalau misalnya benar seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, jadi kalau misalnya kita drive bersama, yang tadi siapapun yang kita tambahkan menjadi anggota, itu akan bisa melihat apa yang kita tambahkan di drive bersama. Semuanya tanpa tersembunyi ya. Sedangkan kalau misalnya kita jadi pemakaiannya mungkin harus diperhatikan ya. Kalau memang kepentingan untuk bersama, ini pakailah drive bersama. Jangan seperti pekerjaan akreditasi yang kita memang benar-benar harus berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Itu sangat bagus sekali untuk memakai drive bersama. Tetapi kalau memang file-file yang tidak untuk di-share untuk semua orang, itu bisa kita taruh di drive saya. Caranya untuk mengunggah sama seperti tadi, misalnya mau menambahkan file sama caranya tadi kita klik baru, kemudian kita upload file kalau di drive saya, sama seperti tadi ya. Nah, bagaimana perbedaannya nanti untuk mengatur supaya kita bisa memberikan link, misalnya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita pas jalan-jalan gitu, kemudian tidak bawa laptop, lalu tiba-tiba dimintain file oleh teman kerja kita atau atasan kita. Nah, di sana kita bisa buka drive saya, jadi caranya klik dulu dari drive saya ini. Kita cari tempat file di mana kita sudah
mengunggahnya. Misalnya kita taruh di folder-folder seperti ini kan misalnya. Nah, kemudian tempatnya itu di mana, kita cari dulu filenya itu. Nah, setelah itu, setelah kita ketemu kan misalnya di sini, kemudian file mana yang akan kita bagikan. Misalnya kita akan bagi yang ini. Kita tinggal klik kanan, Bapak Ibu, klik kanan. Oke, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah bagikan. Ini kalau dibagikan ini menambahkan email dari yang ingin kita berikan file. Jadi kita nambahkan email di sini. Kita menambahkan email di sininya seperti tadi caranya. Atau kita bisa juga dengan dapatkan link. Nah, kalau dapatkan link jadi seperti ini. Dapatkan link. Ini kalau kita misalnya mau share ke umum ya, supaya orang lain semuanya, siapapun bisa melihat, gitu. Kita bisa mendapatkan link, ini tinggal salin link, tapi sebelum salin link, kita atur dulu. Di sini kita maunya apa mereka. Apakah mereka dibatasi, jadi dibatasi itu artinya yang kita tambahkan saja yang bisa membuka link itu, kita tambahkan emailnya itu yang bisa. Kemudian kalau kita klik kementerian ini, jadi yang bisa membuka link itu hanya dengan akun Belajar ID. Nah, kalau klik siapa saja yang memiliki, maka dengan memakai akun pribadi atau akun Belajar ID bisa seperti itu. Jadi tinggal di setting di sini. Ini saya setting siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini kita bisa atur juga pengakses itu mau kita seperti apa. Misalnya kalau kita mau mereka melihat saja, nah biarkan sini melihat saja. Atau memberi komentar, misalnya hanya dia bisa mengomentari, dia bisa melihat, oh ini kurang, oh ini gimana, gitu. Dia bisa memberikan tanggapan. Nah, tapi dia tidak bisa mengedit, menghapus, gitu tidak bisa. Sedangkan kalau editor ini bisa menghapus atau menambahkan materi dari file kita gitu. Misalnya saya tambahkan editor. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah siapa saja memiliki link dan siapa saja bisa mengedit. Nah, cuma kalau editor semua orang dipakai untuk editor, nanti kita akan diacak-acak ya. File kita itu diacak-acak pastinya ya. Nah, bagaimana cara nanti silakan ini sesuai dengan kepentingannya. Nah, kemudian salin link ya. Setelah kita salin link, klik selesai. Nah, sekarang sudah ada link untuk taruh di media sosial misalnya, atau misalnya kalau saya taruh di chat room ya, Bapak ya. Saya taruh di chat seperti ini misalnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat semuanya. File yang saya bagikan tadi. Seperti itu. Seperti itu ya, bagus ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, sudah mudah sekali ya Bu Widya ya. Jadi kita membagikan filenya itu tidak perlu terpaku pada satu perangkat begitu ya. Jadi filenya nggak ada, masih ada di laptop yang di rumah gitu misalnya. Jadi filenya harus saya ke rumah dulu ambil gitu. Jadi kalau sudah di drive tidak perlu jadi perangkat HP pun gitu kita bisa kirim filenya gitu. Iya, saya tuh lebih sering nih ketinggalan KTP tapi kebutuh KTP. Nah, KTP yang udah di-scan tuh kan ditaruh di drive. Nah, jadi kapan aja kita bisa kalau dibutuhkan. Kayak arsip-arsip, SK-SK kayak gitu. Itu kan yang sering banget ya dicari ya, kayak kakak kayak gitu. Nah, itu kita bisa scan dulu nih Bapak Ibu, terus kita taruh. Nanti kan suatu saat pasti kita akan membutuhkan itu lagi untuk pendaftaran apa gitu. Jadi kita nggak usah perlu lagi, dari HP pun kita bisa mengakses gitu. Kalau kita menaruh di HP itu kadang-kadang kan karena HP terlalu banyak ya, apalagi sekarang tugas-tugas murid itu
ada video dikirim, kita bisa penuh HP-nya itu. Kemudian kita tidak bisa mengakses lagi apa file-file kita itu. Nah, itu kalau ditaruh di HP, dan belum lagi kalau risiko-risiko seperti kena virus, hilang dan sebagainya, file kita bisa hilang. Nah, kalau misalnya ditaruh di drive, ini sangat aman sekali ya. Sangat aman sekali, dan kita bisa akses di mana saja. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya paling sering manfaatkan itu adalah ketika saya jalan-jalan. Ketika saya jalan-jalan, saya tidak bawa laptop, saya hanya bawa HP. Kita pasti kemana-mana pasti bawa HP kan ya. Nah, saya akan akses di HP. Nah, bagaimana kalau misalnya HP kita itu tiba-tiba drop gitu? Bisa nggak kita masuk dari HP lain gitu misalnya? Bisa nggak Bu Dewi masuk dari HP lain gitu? Teman kita Oh, gitu? bisa. Sangat bisa, Ya, Ibu. bisa sekali ya. Iya, sangat bisa. Ya bisa, asalkan nanti akunnya itu kita masukkan ke perangkat yang mau kita buka kan gitu ya jadinya ya. Jadi tidak terpaku pada perangkat ya. Jadi berdasarkan akun berdasarkan aja akun. gitu. Iya. Jadi kita masuk seperti tadi di akun yang tadi itu, yang pertama itu kita masukkan akun, kemudian kita buka drive kita, maka akan muncul apa yang kita simpan di sana. Nah, ini ada pertanyaan Bu Dewi. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi beberapa aktivitas yang akan dilakukan nanti dalam penugasan, nanti misalkan seperti mendownload akun, kemudian mengaktifasi akun. Jadi nanti Bapak Ibu penugasannya akan di screenshot, kemudian screenshotnya nanti akan dimasukkan ke dalam drive-nya ya Bapak Ibu ya. Boleh di drive sayanya, itu jangan di drive bersama, di drive saya, dan nanti linknya itu dibagikan, dan jangan lupa settingannya itu bisa diakses oleh semua link ya Bapak Ibu, supaya kami korektor nanti bisa mengakses tugasnya gitu. Jadi dimasukkan ke drive, kemudian nanti link berbaginya, jadi sekalian latihan untuk membagikan file dalam bentuk link gitu, nanti akan ada penugasan seperti itu. Ya, nah, ini sepertinya Pak Agus ada pertanyaan dari Ibu Nurul Hudayah. Oke ya. Mohon tanya, saya atas nama Nurul Asmi dari TK Bakti 2 tidak bisa menampilkan wajah atau membuka video. Ini belum ngerti saya maksudnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau admin sudah pensiun? Mungkin diberikan kesempatan Bu Nurul untuk menjelaskan gimana Pak? Selamat sore Bunda. Ini dari tadi saya otak-otak nggak bisa, wajah saya nggak bisa muncul di sini. Terus gini, di Dapodik, kepala sekolah saya kan sudah pensiun, sudah dikeluarkan, tapi masih tercantum di sini. Jadi kita semua guru berdua masih jadi guru, belum ada adminnya. Gimana itu? Mungkin Pak Agus ya, menjawab soal adminnya. Ya, mohon izin menjawab. Mungkin untuk sementara Ibu, jadi bisa diaktifkan saja dulu akun itu dan digunakan terlebih dahulu, sambil nanti kita melakukan pengajuan untuk admin baru begitu. Oke. Ke dinas berarti nggih Pak nggih. Nggih, nanti akan ada format suratnya. Nanti kita akan coba untuk melakukan pengajuan seperti itu. Nah, nanti setelah sesi ini, sesi dual drive ini, kita akan bahas mengenai akun pembelajarannya ya Bapak Ibu ya, bersama kapten kami Pak Komang Budiatnya, bersama saya dan ada beberapa rekan yang lain seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yang nggak bisa menampilkan wajah itu gimana? Iya, saya nggak bisa Bun. Dari tadi saya ukur-ukur nggak bisa, wajah saya nggak bisa muncul. Ya, mungkin di tolong pengaruh di perangkat kamera perangkat ininya, mungkin ponselnya atau laptopnya ya, tidak apa. Baik. Terima kasih, mohon maaf nggih. Sama-sama Bu. Silakan mungkin yang lain ya, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan. Selamat siang, Ibu. Silakan. Bu Rasti. Ibu Rasti Astini. Iya, saya perkenalkan, saya dari TK Manutudia Kumara. Saya mau bertanya tentang akun ID guru. Kan memang beberapa akun guru, teman-teman dari TK lain juga banyak yang belum keluar akunnya atau belum memiliki akun ya. Kita menunggu saja atau melakukan pengajuan permohonan gitu atau seperti apa? Mungkin bisa tolong dikasih kami penjelasannya. Silakan Pak Agus untuk akun. Baik.
Mohon maaf, apa Pak Komang Budi ada di room ya? Pak Komang? Oh iya Pak Komang. Ya mungkin bagaimana Pak Komang yang ingin menyampaikan pertanyaan tadi? Nanti bisa. Baik, Bapak mohon maaf Pak, ulang di mana diajukan? Mohon maaf saya celah dulu sedikit Bapak, mohon maaf. Jadi kemarin saya sudah buat surat permohonan nike, tapi tiang belum upload ke ULT nike. Nah, pertanyaan tiang tiang kan punya guru 4 niki. Satu surat itu untuk 4 guru atau boleh satu surat saya lampirkan sekian namanya 4 nama atau masing-masing guru masing satu surat, itu maksud saya. Karena itu kan isi materi juga nih. Oh nih, kolektif. Mungkin untuk nomor teleponnya yang bisa kami hubungi nanti mungkin di mana Pak? Terima Pak infonya. Oke, terima kasih Pak Komang atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu, nanti format suratnya, ada contoh format suratnya, baik itu untuk pengajuan untuk admin ataupun guru, itu nanti akan saya share juga di Google Classroom, dan juga saya akan share juga di grup Telegram, untuk nanti bisa dibuatkan suratnya, yang ditandatangani oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah. Nah, nanti panduannya juga untuk mengirimkan emailnya ya, bisa melalui email ke pengaduan ULT-nya itu, untuk sama-sama kita coba. Jadi dari Bapak Ibu mencoba, dan dari kami pun nanti dari komunitas akan mencoba untuk mengakomodir pengajuan akun ini. Dengan catatan tentunya daftar nama guru, tenaga administrasi dan kepala sekolah itu sudah masuk dalam data Dapodik ya Bapak Ibu, seperti itu. Karena direct pembuatan akunnya berdasarkan pada data Dapodik, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi ada yang angkat tangan tadi ya. Gimana Bu Widya? Ada yang menaikkan tangan tadi, Ibu siapa ya tadi ya? Oke. Saya Bung Kusuma 2 Bun. Oh iya. Iya. Selamat siang. Terima kasih Bunda dan Bapak. Saya sudah punya akun Belajar ID, Pak. 2 orang, gurunya 1 juga sudah. Dan untuk aktivasi akun Belajar ID-nya itu kan lewat mail google.id nggih? Iya, untuk betul. aktivasinya. Nah, kami sudah coba Pak untuk masuk ke sana tadi siang, terus tapi yang muncul malah ke email Pak. Tidak seperti yang saya gini tonton di YouTube, ada Pak infonya itu tidak bisa masuk untuk upload akunnya itu, akun Belajar ID-nya itu nggak bisa masuk. Di mananya dibuka gitu. Bisa di perangkat HP-nya Bu, tapi di laptopnya. Lewat HP Pak. Lewat HP. Oh iya, jadi ada nanti Bu, sebentar lagi kami akan sampaikan juga setelah sesi drive ini, bagaimana teknisnya kalau misalkan di perangkat HP seperti itu. Jadi, jadi nanti sebentar lagi kami akan sampaikan ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan ini ya. Terkait dengan Google Drive-nya terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sebenarnya itu nanti ada penjelasannya setelah Google Drive, Iya. tapi sudah keduluan karena para peserta antusias ya untuk mengetahui Iya, betul akunnya. Jadi mungkin kita selesaikan dulu untuk drive-nya ini, kalau misalnya sudah bisa dipahami, bisa dilanjut ke Pak Agus. Atau kalau masih ada pertanyaan, kami persilakan. Oke. Ya, Nah, mungkin sepertinya di chatroom juga enggak ada Pak Agus. Cukup mungkin ya. Mungkin kita bisa langsung ke pengenalan iya. tentang akun Betul, pembelajaran betul. terlebih dahulu ya Bu Widyang ya. Betul, Mohon izin silakan, Bapak Ibu silakan ya. Pak Agus. Jadi berikut ini kami perkenalkan, jadi Pak Komang Budiatnya, beliau adalah Kapten Komunitas Pendidik untuk di Provinsi Bali. Jadi beliau yang akan mengkomandoi aktivasi akun belajar.id di Provinsi Bali, Bapak Ibu. Pada Pak Komang yang persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, sama-sama.
Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Komang Budi. Jadi sudah meluangkan waktunya mendampingi kami di Kota Denpasar ya. Jadi inilah salah satu Bapak Ibu, jadi kemudahan yang diberikan oleh akun belajar.id. Jadi meskipun kita berjarak berjauhan, jadi kita masih bisa berkolaborasi, kita masih bisa bertemu walaupun tidak secara tatap muka, dan bisa saling bersosialisasi seperti ini, berinteraksi. Jadi, nah Bapak Ibu melanjutkan materi dari Pak Komang Budi. Jadi bagaimana cara mengakses akun pembelajaran? Jadi Bapak Ibu seperti yang saya sudah sampaikan juga di slide di grup Telegram ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan mengakses laman pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meminta tolong kepada operator Dapodik karena untuk loginnya ini kan menggunakan akun operator Dapodik ya untuk login. Kemudian setelah login nanti Bapak Ibu nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, jadi bisa mengunduh akun. Jadi silakan Bapak Ibu, ada 3 pilihan, ada peserta didik, ada PTK, dan admin. Nah, memang untuk untuk di tingkat PAUD karena baru launching ya, kalau tidak salah itu di bulan September untuk tingkat PAUD-nya, karena kalau untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu sudah dari awal tahun 2021, Januari 2021 itu sudah mulai aktivasi, dan sedangkan untuk PAUD ini baru mulai disediakan karena begitu banyaknya guru-guru PAUD se-Nusantara yang menginginkan juga memanfaatkan akun belajar ini seperti Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu di sini Bapak Ibu silahkan diunduh akunnya, kemudian kita sama-sama aktivasi itu ya, kita distribusikan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang hanya keluar baru namanya saja, belum ada akunnya, nah nanti seperti arahan dari Pak Komang Budi, ada suratnya, ada format suratnya. Mari nanti kita sama-sama siapkan suratnya dan kemudian kita ajukan bersama-sama ya ke laman melalui email, kita kirim email. Nanti panduannya juga akan saya tunjukkan. Dan nanti setelah di-download, nah nanti akan muncul filenya, unggahan file CSV-nya ya berupa spreadsheet Excel. Nah, nanti filenya ini Bapak Ibu jangan lupa disimpan di drive supaya nanti tidak hilang ya. Jadi kita simpan di drive kita ya, di drive akun belajarnya, atau misalkan kalau belum sementara kita pakai akun pribadi terlebih dahulu sambil menunggu nanti akun belajar ID-nya disediakan. Jadi nanti kita cek secara berkala ya Bapak Ibu. Jadi perlu waktu memang mendapat balasan. Jadi kalau biasanya sih cepat ya, kalau misalkan kita kirim emailnya hari ini akan cepat direspon, akan dapatkan jawaban. Tapi kalau akunnya di akunnya di laman pd.data, nah itu biasanya kita perlu menunggu gitu. Jadi menunggu, dicek saja secara berkala seperti itu. Nah, nanti kita upload dan kita simpan filenya di drive kita sehingga aman dia gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau untuk PAUD kebetulan untuk siswanya masih belum, jadi hanya guru, tenaga administrasi, dan juga kepala sekolah. Nah, untuk nanti di sini ada yang bertanya, ya kami tunggu format suratnya, iya. Kalau tidak salah di grup Telegram saya sempat share kok Bapak Ibu, jadi mungkin agak scroll ke atas lagi ya, nanti setelah sesi ini saya akan kirimkan di grup Telegram. Untuk akun admin itu apakah maksudnya ke sekolah dibuatkan satu akun atau pakai akun tenaga pendidikan Pak? Nah, jadi akun adminnya itu yang secara otomatis diambil dari data Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi yang di data Dapodiknya itu sebagai kepala sekolah dan tenaga kependidikan itu secara otomatis akan muncul akunnya pada laman pd.data adalah sebagai admin.paud.belajar.id seperti itu jadinya. Sedangkan guru nanti admin itu menjadi guru.paud.belajar.id seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di sini ada keterangan pencerahannya, Bapak Ibu saya sudah coba tapi ada keterangan akun belum aktif. Nah, kalau akun belum aktif, nah ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Bagaimana cara setelah kita mendownload dari pd.data.kemdikbud? Sekarang, nah kalau membagikan akun, Bapak Ibu silakan ya, karena di bawah mungkin jumlahnya masih belum banyak, seperti di SD, SMP, dan SMA, jadi masih ada guru dan tenaga kependidikan, jadi bisa share lewat WA atau
bisa diberikan langsung seperti itu ya. Nah, bagaimana mengaktifkan akun pembelajaran? Jadi akun pembelajaran ini Bapak Ibu dia adalah akun Google gitu. Jadi untuk mengaktifkannya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, cukup akses gmail.com-nya, kemudian tambahkan akun di situ gitu. Jadi seperti kita menambahkan akun Gmail pribadi ya. Jadi kita tambahkan ke sana, tambahkan akun. Kemudian setelah kita masukkan username dan password yang kita peroleh dari file CSV yang ditulis dari laman pd.data.kemdikbud, kemudian akan ada muncul semacam ketentuan. Nah, itu nanti kita terima saja, kita accept. Dan kemudian nanti akan diarahkan untuk membuat password baru Bapak Ibu. Jadi password yang Bapak Ibu dapatkan dari operator itu, dari laman pd.data.kemdikbud.go.id itu hanya password untuk aktivasi. Nah, password baru yang Bapak Ibu buat itulah password privasinya Bapak Ibu. Tapi mohon untuk yang admin untuk dicatat. Ya, karena kalau misalkan lupa passwordnya, kemana reset password? Itu harus kita mengajukan pengajuan ke kementerian untuk reset password. Sedangkan untuk guru, nah untuk guru nanti yang membantu meresetkan passwordnya adalah akun admin yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi guru dan siswa atau peserta didik nanti akun admin yang ada di sekolah itu bisa meresetkan. Tapi kalau akun admin yaitu kepala sekolah dan tenaga pendidikan itu jika lupa password kita harus melaporkan pengaduan ke ULT Kemdikbud seperti itu, mengirim via email seperti itu ya. Nah, seperti ini jadi kita masukkan tambahkan akunnya di Gmail dan kemudian kita accept. Nah, tidak hanya di komputer, di HP juga. Nah, seperti pertanyaan tadi. Tadi sudah tambahkan akunnya, tapi kok tidak bisa switch akun, tidak bisa berpindah akun gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengaktifasi akun, yang pertama Bapak Ibu bisa tambahkan bisa lewat Gmail-nya atau bisa di pengaturan. Di pengaturan Bapak Ibu bisa tambahkan akun di sana, ada menu tambahkan akun. Kemudian prosesnya sama, setelah tambahkan akun, ada mengaccept service polisinya, kemudian membuat password baru. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, jika di perangkat HP itu diwajibkan untuk mengaktifkan kata sandi layar gitu ya, karena ini adalah satu bentuk pengamanan dari Google. Jadi wajib HP-nya itu harus mengaktifkan kata sandi layar. Nah, kata sandi layar itu bisa pola, sandi, atau pin, atau fingerprint. Jadi dipilih salah satu saja. Jadi nanti di pengaturan HP itu Bapak Ibu ada pengaturan untuk kata sandi layar ya. Nanti dipilih salah satu. Nah, itu wajib untuk akun Google Workspace for Education ini mengaktifkan kata sandi layar. Seperti itu. Nah, apabila misalkan dalam proses di perangkat HP itu Bapak Ibu sudah mengaktifkan kata sandi layar, tapi masih belum masih loading dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu ada pengaturan sinkronisasi di perangkat HP-nya. Jadi masing-masing perangkat HP itu ada pengaturannya. Nah, itu ada pengaturan untuk proses sinkronisasi. Kan pengaturannya ada pengaturan yang hanya WiFi saja atau bisa juga diatur supaya menggunakan paket data. Nah, untuk mempermudah ada namanya aplikasi Google Device Policy Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu tambahkan aplikasi Google Device Policy ini dan kemudian aktifkan di perangkat HP-nya. Jadi Bapak Ibu akan leluasa untuk switch akun, terutama kalau di perangkatnya tentu ada banyak akun ya. Jadi ada akun Gmail, ada akun pribadinya, ada akun suaminya, ada istrinya, ada anaknya, kan seperti itu. Kemudian ada akun belajar ini. Nah, itu bisa ditambahkan aplikasi Google Device Policy untuk mempermudah proses sinkronisasi akun belajar ini Bapak Ibu di perangkat HP-nya seperti itu. Nah, oke, jadi pertanyaannya di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah akun ini aktif selamanya? Apakah bisa dipakai seterusnya? Ataukah ada batasan misalnya ketika guru atau admin sudah tidak ada di sekolah bersangkutan lagi? Nah, jadi selama akun tersebut, jadi begini prosesnya itu dia akan untuk menonaktifkan akun belajar ID ini, menurut informasi yang saya dapatkan itu adalah yang pertama bisa kita mengajukan ke pengaduan untuk menonaktifkan. Yang kedua, jika misalkan dia pensiun, artinya sudah di Dapodiknya itu sudah keluar gitu dari data Dapodik,
Nah, itu secara otomatis, tapi waktunya tentu tidak langsung nonaktif ya Bapak Ibu ya, karena dia beda konsol adminnya antara Dapodik dan konsol admin belajar ID ini berbeda, tapi untuk pembuatan akunnya diambil dari data Dapodik seperti itu. Nah, untuk penonaktifannya pun juga menggunakan data yang ada di Dapodik, tapi tidak serta-merta langsung berubah, langsung nonaktif tidak, tapi ada kurun waktu tertentu. Nah, itulah kenapa kalau misalkan ada guru atau kepala sekolah yang mau pensiun atau akan pindah seperti itu, bisa diarahkan untuk memindahkan filenya, gitu. Untuk keamanan memindahkan filenya ke akun pribadinya lagi, gitu. Sebelum akun belajar ID-nya dinonaktifkan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu selamanya masih aktif, ya, sebagai pengajar, sebagai guru, walaupun pindah sekolah. Nah, jadi walaupun pindah sekolah, jadi kalau misalkan masih aktif di Dapodik kemudian pindah sekolah itu masih aktif itu selamanya sampai Bapak Ibu memang benar-benar stop pensiun dari proses belajar mengajar seperti itu ya. Nah, misalkan kalau berganti kepala sekolah atau operator itu juga akunnya nanti akan berubah gitu. Jadi ada yang misalkan guru menjadi kepala sekolah, nanti akan berubah akun yang awalnya guru berubah menjadi admin. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada yang admin kepala sekolah kemudian menjadi guru, akhirnya kan akunnya akan berubah juga gitu berdasarkan pada data yang ada di Dapodik gitu. Tapi tidak serta-merta langsung berubah karena kan cut off data, pengambilan data dari Dapodik itu dilakukan secara berkala seperti itu. Nah, sehingga saran saya apabila misalkan Bapak Ibu ada perubahan data di Dapodiknya, nah data-datanya itu sebaiknya dimigrasi juga gitu. Tapi kalau misalkan tidak perubahan gitu, misalnya tetap sebagai guru terus gitu misalnya, ya itu aman selamanya sampai Bapak Ibu pensiun. Saya bantu aktivasi akun teman dan notifikasi di password, tapi saat saya aktivasi akun saya tidak ada. Oke, sebentar, izin bertanya. Jadi kemarin saya bantu aktivasi akun teman, ada notifikasi untuk ganti password. Tapi saat saya aktivasi akun saya tidak ada notifikasi ganti password. Nah, jika terjadi seperti itu, Bapak Ibu, nah ini kendala teknis ya, Bapak Ibu ya, secara digital. Nah, Bapak Ibu bisa digunakan terlebih dahulu passwordnya yang ada seperti ini, atau nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan pengaduan melalui email ya. Nah ini saya akan jelaskan dulu mengenai pengelolaan password seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk password Bapak Ibu, untuk akun guru itu bisa diresetkan oleh admin yang ada di sekolah. Nah, itu dengan masuk ke laman admin.google.com. Seperti itu. Sedangkan nanti kalau misalkan admin yang lupa password, Bapak Ibu, nanti mengirimkan email ke sini, ke pengaduan. Seperti itu. Jadi, apapun misalkan masalah Bapak Ibu, misalkan seperti tadi, aktivasi tapi reset passwordnya tidak berjalan seperti itu, dan Bapak Ibu ingin mengganti passwordnya, silahkan bisa sampaikan ngirim email ke pengaduan@kemdikbud.go.id seperti itu. Nanti surat pengajuan akun belajarnya, jadi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan akun juga kita kirimkan ke sini ya, ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Nah, yang terpenting adalah nanti di setiap pesan yang kita kirimkan itu ada nama sekolah, ada NPSN, dan juga ada akun belajar ID-nya ya. Karena itu adalah beberapa informasi penting yang digunakan oleh operator superadmin untuk mendeteksi akun kita gitu ya. Jadi ada NPSN, ada nama sekolah, NPSN, kemudian akun belajar.id-nya gitu ya. Dan juga bisa ditambahkan provinsi dan kabupatennya untuk mempermudah menemukan akun kita seperti itu. Nah, untuk reset passwordnya Bapak Ibu, nah ini sedikit untuk Bapak Ibu yang memiliki akun admin ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mereset passwordnya mudah sekali Bapak Ibu di akun belajar ID ini, dibandingkan dengan Bapak Ibu kalau lupa password Gmail-nya, akun pribadinya itu perlu waktu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang akun belajar.id lupa passwordnya untuk yang gurunya ya, itu tinggal minta tolong ke pemilik akun admin untuk masuk ke dalam admin.google.com, kemudian lakukan pencarian, diketik saja alamat akun belajar ID-nya, kemudian nanti tinggal dipilih klik reset password, nanti di sini ada reset password, kemudian nanti
kita bisa membuatkan akun secara generate untuk nanti bisa diganti lagi seperti proses aktivasi, atau misalkan Bapak Ibu ingin memesan, misalkan tolong adminnya tolong passwordnya seperti ini ya, gitu misalnya, itu bisa, gitu ya. Jadi dengan panduannya ini, jadi tinggal dipilih saja yang mana yang keinginan Bapak Ibu seperti itu. Jadi mudah sekali pengelolaannya kalau untuk akun belajar ID ini, gitu. Dengan catatan yang saya wanti-wanti adalah adminnya ini. Walaupun responnya sangat cepat Bapak Ibu, kalau misalkan admin sekolah saya lupa password, paginya dikirim, kita kirim email gitu ya. Tentunya di hari-hari efektif ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu kirimnya di hari Sabtu atau hari Minggu, nah itu kan tentu sedang libur operatornya ya. Jadi di hari efektif, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu sangat cepat nanti direspon. Gitu. Jadi nanti pasti akan diarahkan oleh operator unit layanan terpadu bahwa pengaduan kita sudah diarahkan ke unit yang bertugas. Nanti ditunggu akan ada informasi reset password adminnya. Nah, oke. Apakah tidak sebaiknya untuk akun sekolah itu dibuatkan berbeda, Pak, sehingga data-data sekolah tetap aman, tidak terpengaruh PTK berhenti? Ya, nah itulah fungsinya drive bersama, Bapak Ibu, gitu. Ya, jadi disimpannya itu di drive bersama. Sehingga kalau misalkan sudah di drive bersama, bukan di drive saya, jadi disimpannya di drive bersama, seperti itu. Jadi file-file sekolah itu di drive bersama gitu. Sehingga misalkan walaupun ada Bapak Ibu guru yang tiba-tiba mungkin berhenti atau pindah, itu kan filenya masih tersimpan di drive bersama. Gitu. Yang sudah ada anggota dari guru dan pegawai dan tata usaha kepala sekolahnya ada di situ, bisa mengakses dan dikelola bersama-sama. Seperti itu. Dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan akun ini, tentu itu sudah diperhitungkan oleh kementerian, Bapak Ibu, bagaimana pengelolaannya. Oke, nah ini banyak sekali pertanyaannya ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ini yang berkaitan dengan akun belajar ini. Akun admin itu akun belajar ID punya kepala sekolah ya Pak? Kalau saat saya unduh CSV, admin kosong, saya unduh akun PTK, hanya akun Capsek saja yang keluar. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan di akun Capseknya itu apakah admin, dia kan ada admin, ada guru gitu. Kalau misalkan di sekolah itu tidak ada akun admin, nah kita sama-sama nanti kirimkan email dengan format suratnya, itu pengajuan untuk adanya akun admin di sekolah itu, seperti itu. Ya, jadi kita kirimkan suratnya. Seperti itu. Untuk yang mereset passwordnya, mudah-mudahan bisa diterima, karena ini nanti Bapak Ibu salah satu penugasannya juga ya Bapak Ibu, nanti bisa berkolaborasi di sekolahnya untuk men-screenshot bagaimana mereset password ini gitu. Jadi nanti di-screenshotkan tampilan Bapak Ibu sudah mengetahui di mana posisi untuk mereset password. Jadi dibuka di laman admin.google.com, kemudian diketik saja salah satu akunnya ya, akun gurunya, kemudian di sana ada reset password seperti itu. Ya, kalau misalkan belum ada akun gurunya, Bapak Ibu bisa screenshot saja, masuk ke laman admin.google.com-nya saja itu. Jadi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa untuk bisa dilakukan dengan mengakses admin.google.com seperti itu. Oke. Akun Capsek berisi admin Pak. Nah, itu bisa dipakai, jadi bisa digunakan, bisa diaktifkan. Jadi akun ininya kepala sekolahnya itu memang sebagai admin ya Bapak Ibu, dari Tunas Harapan Jaya seperti itu. Apakah bisa operator merangkap admin? Jadi intinya misalnya Bapak Ibu bisa pinjam akun sementara ya Bapak Ibu ya, selama menunggu akun admin yang baru ada gitu. Jadi bisa akun admin itu bisa digunakan dulu. Seperti saya juga di sekolah saya, kebetulan di SMA, saya bertugas di SMA Negeri 2 Kuta. Saya guru matematika ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sambil menjelaskan sambil saya memperkenalkan diri juga. Jadi kebetulan di sekolah saya itu ada banyak tata usahanya. Jadi salah satu akun adminnya saya pinjam untuk bisa mengorganisir dan mengelola pengaktifasi akun siswa dan membantu guru-guru jika lupa password seperti itu. Karena tentu operator dapodik
cukup banyak juga tugasnya di sekolah saya. Jadi ada kebijakan untuk menunjuk satu operator akun belajar gitu. Walaupun mungkin yang bersangkutan dia sebagai guru, jadi tidak punya akun belajar seperti itu misalnya. Jadi bisa digunakan terlebih dahulu sambil menunggu nanti proses pengajuan akun adminnya rampung dan ada akun adminnya seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Vinul Fitria, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke. Ya, nah berikutnya Bapak Ibu, nah ini, jadi mendownload status akun belajar.id. Jadi di konsol admin juga ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat dan mendeteksi akun yang sudah diaktifkan itu akun yang mana saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownload usernya. Ini juga salah satu penugasan nanti Bapak Ibu ya. Jadi di bagian konsol admin, kemudian di bagian user, di bagian direktorinya, di bagian usernya, nanti diklik download user. Nah, nanti usernya ini diklik, kemudian di-download Bapak Ibu. Nah, download dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek, dan ini salah satu penugasan juga untuk kami mendeteksi akun-akun yang ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah diaktifkan yang mana saja, dan mungkin akun saja yang belum ada guru yang belum ada akunnya, sehingga kami juga memiliki ada data untuk kami buatkan pelaporan juga ke dinas seperti itu. Nah, ini bagaimana jika admin lupa password? Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bersama-sama bisa mengirimkan pengaduannya, atau misalkan pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan akun belajar, bisa melakukan ke pengaduan @kemdikbud.go.id, seperti misalkan reset password untuk admin, ada pengajuan untuk akun guru dan akun admin seperti itu misalnya ya, atau misalkan meresetkan password admin seperti itu ya. Nah, kalau misalkan akun guru, misalkan dia tiba-tiba langsung ketika kita aktivasi langsung tidak membuat password baru gitu, jadi minta tolongnya bukan ke kementerian tapi cukup di admin yang di sekolah seperti itu. Ya, nah untuk tugas-tugasnya nanti di akhir kami akan jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih detail lagi nanti tugas-tugasnya akan saya jelaskan lagi nanti di akhir sesi seperti itu. Ya. Oke, dan tentunya akan kami sampaikan juga di Google Classroom, kami kirimkan nanti. Seperti itu. Untuk ini dulu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan akun belajarnya? Mudah-mudahan sudah mulai terbayang apa yang Bapak Ibu banyak pertanyakan gitu ya terkait dengan akun belajar ini, baik itu di grup chat Telegram ataupun saat ini gitu. Saat mengajukan surat pengaduan, ini dari Tunas Harapan ya, saat mengajukan surat pengaduan atau permohonan penerbitan akun PTK, kami menggunakan akun yang mana ya Pak? Akun email belajar atau akun sekolah? Bebas Bapak Ibu, Ibu ngirim emailnya boleh pakai akun Gmail-nya atau boleh pakai akun belajarnya. Jadi mengirim email pengaduan itu bebas ya, mau pakai akun Gmail-nya atau pakai akun belajarnya, boleh silahkan. Jadi dengan catatan nanti di sana kan isi keterangan subjeknya apa, keterangannya apa, dan tentu ada suratnya itu yang sudah ada ditandatangani oleh kepala sekolah gitu. Ya. Oke. Kemudian nah ini beberapa hal ya Bapak Ibu terkait dengan ini, kalau misalkan ada beberapa pertanyaan kita bisa buatkan forum online, atau Bapak Ibu bisa mengundang kami gitu misalnya untuk mengadakan pertemuan Google Meet, atau mungkin tatap maya, atau langsung berkumpul gitu misalkan dalam satu pertemuan gitu misalnya untuk bersama-sama mempelajari akun belajar ini pada pemanfaatannya, silakan mari kita sama-sama bersama-sama ya Bapak Ibu ya gitu. Nah seperti ini. Nah dan ini kami dari komunitas belajar.id di Kota Denpasar itu adalah alumni Google Master Trainer ya Bapak Ibu ya, program Google Master Trainer yang diadakan oleh Kemdikbudristek dan Revo itu ya. Jadi kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu berkaitan dengan aktivasi akun pembelajaran ADI ini dan pemanfaatannya. Jadi grup Telegram yang ada itu Bapak Ibu bisa segala informasinya atau kita akan jadikan sebagai forum diskusi. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, ada kendala, silahkan disampaikan di sana seperti itu.
Kami tahun lalu sudah menggunakan GC dengan email pribadi, Pak. Namun terkendala susahnya mengupload tugas anak-anak, terutama video panjang, Pak. Maka ortu minta kembali balik ke WA dan kami mengatasi. Apakah dengan Google Belajar ini lebih mudah mengupload file besar? Nah, kalau misalkan video, Bapak Ibu, lebih mudah Bapak Ibu upload dulu ke YouTube. Nah, nanti link di YouTube, di channel YouTube-nya Bapak Ibu, itu yang dikirim. Gitu. Dan kalaupun misalkan videonya langsung yang dikirim ke ke Google Classroom belajar.id, tentu kapasitasnya lebih besar Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang saya alami juga, ketika di awal belum adanya akun belajar.id, tugas-tugas siswa itu dikirim ke Google Classroom. Tiba-tiba siswa saya report, Pak, kok saya nggak bisa ngirim tugas? Pak, kok tugasnya nggak terkirim? Setelah saya cek, ternyata drive saya yang 15 GB itu sudah penuh. Nah, itulah penyebabnya peserta didik saya tidak bisa mengirimkan tugasnya. Tapi dengan akun belajar.id yang drive-nya itu lebih besar dan kapasitasnya unlimited, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi Google Classroom yang dibuat dengan akun belajar.id itu ketika dikirimkan filenya, penugasannya tentu akan tersimpan di drive akun belajar.id. Nah, gimana kalau misalkan guru lain itu belum ada akun belajarnya? Nah, bisa dari akun admin yang ada terlebih dahulu dibuatkan Google Classroom-nya, kemudian diundang guru yang lain untuk berkolaborasi ke sana, sehingga penugasannya itu dikirimkan ke Classroom yang dibuat di akun belajar.id. Sehingga tersimpan di drive yang kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan kapasitas akun pribadi Bapak Ibu. Seperti itu. Izin bertanya, untuk akun anak didik diaktifkan oleh admin sekolah atau orang tua siswa ya Pak? Nah, untuk akun admin, untuk akun orang siswa, untuk saat ini PAUD belum. Ya Bapak Ibu ya, jadi yang disediakan hanya untuk guru dan admin saja gitu. Tapi nanti kalau misalkan sudah ada akunnya, Bapak Ibu silahkan bisa mengedukasi di sana orang tuanya. Jadi kalau PAUD kan tentu nggak mungkin anaknya ya. Jadi mungkin bisa berkoordinasi mengedukasi ayah bundanya untuk sama-sama memanfaatkan belajar ini untuk diaktifasi. Cara aktivasinya juga sama, menggunakan akun akun belajar ID di Gmail-nya seperti itu. Izin bertanya Pak, untuk AppSec dan operator sekolah, saya sudah mendapatkan username dan password, tapi mengaktifasi dibilang passwordnya terus, padahal password tersebut sudah dibuat dari. Nah, ini coba dicek lagi Bapak Ibu, huruf S yang di depan itu bukan S besar, tapi S dolar Bapak Ibu. Nah, itu mohon dicermati lagi, biasanya salah mencermati. Kalau untuk passwordnya, huruf S depannya itu dia bukan S kapital, tapi S dolar. Oh ya, nah siswa kami sudah dapat akun Pak. Nah Bapak Ibu, kalau yang siswanya yang sudah dapat akun, itu pada dasarnya adalah siswa yang alumni ya. Bu Putu Ika Sinta Dewi mungkin bisa itu adalah akun siswanya yang saat ini berada di kelas 1 SD mungkin. Benar nggak ya Bu Putu Ika Sinta Dewi? Ya, jadi bukan Pak yang saat ini masih aktif di sekolah. Oh berarti sudah ada ya. Berarti kalau memang sudah ada, bisa diaktifkan, bisa diedukasi juga ya bundanya bersama-sama untuk mengaktifkan gitu. Jadi karena setahu saya kemarin saat launching akun untuk PAUD ini disediakan baru untuk guru dan tenaga admin. Jadi kalau memang siswa sudah ada dan ini luar biasa sekali. Jadi bisa nanti nama untuk diaktifkan. Boleh dengan adminnya dan dipandu untuk membantu orang tuanya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, alumni yang dapat akun belajar. Nah, kalau alumni dapat akun belajar, ini adalah proses ya Bapak Ibu. Jadi yang siswanya yang kemarin masih di PAUD, dia sekarang kelas 1 SD. Nah, itu memang kemarin informasinya adalah yang siswa kelas 1 SD itu mendapatkan akun belajarnya gitu. Nah, sekarang masih dalam proses migrasi dari PAUD ke SD. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa dibantu untuk aktifasi, bisa dibantu untuk aktifkan sehingga siswa yang bersangkutan di SD-nya nanti
bisa terbantu untuk tinggal diaktifkan, tinggal digunakan seperti itu. Beberapa siswa sudah dapat akun di sekolah kami. Iya, bisa nanti disosialisasikan ya Bapak Ibu, jika siswanya memang sudah dapat, mari sama-sama kita manfaatkan juga. Dan siswa pun karena kapasitas drive-nya yang lebih besar daripada akun pribadi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentunya ini kan kalau misalkan Bapak Ibu meminta ayah bundanya untuk merekam aktivitas siswanya di rumah gitu misalkan, itu kan tersimpan di drive akun belajarnya. Gitu. Jadi kapasitasnya lebih besar dan tidak lagi permasalahan file besar yang tidak bisa terkirim itu. Nah, itu jadi solusi seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, apakah ada lagi yang bertanya gitu ya terkait ini? Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, pemanfaatan akun belajar.id dengan menggunakan Google Meet. Nah, bagaimana sih kita memanfaatkan Google Meet dan membuat link juga membuat rapat dan bagaimana Google Meet-nya seperti itu? Ada lagi bertanya? Jika memang belum di room ini, nanti bisa lanjut di grup chat Telegram ya Bapak Ibu ya, atau bisa chat WA saya di nomor WA-nya gitu. Seperti ada itu. yang raise hand tampaknya Pak Agus. Bu Dian Rahmani tampaknya raise hand. Ada yang raise hand. Ya. Bu Dian Rahmayani. Ya, silakan Ibu Rahmani. Dian jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya bersyukur sekali bisa bergabung pada hari ini membahas tentang akun belajar dan setiap guru serta kepala sekolah admin mendapatkan akun belajar secara gratis dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu saya mulai menggunakan Google Drive untuk keperluan kegiatan di sekolah, Pak. Dan itu hanya 15 giga ya dapatnya. Iya, gitu. betul. Dan hampir sudah penuh, yang akhirnya saya harus membeli lagi untuk menambah kapasitas. Di-upgrade saya telat gitu ya, dapat yang gratis gitu. Jadi, baru saya beli yang besar gitu. Ternyata hari ini saya mendapatkan akun yang kapasitasnya unlimited gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tadi ada slide-nya ada ditampilkan di Google admin Pak. Itu dari mana mulai Pak? Ya, tadi kelewat soalnya Pak. Untuk adminnya. Adminnya itu Ibu bisa Ibu akses diketik di atas itu di searching itu admin sebentar. Nah ini Bu, admin.google.com. Saya sudah masuk ke adminnya Pak. Ya, setelah masuk ke adminnya, nanti tampilannya akan seperti ini ya Ibu ya. Berarti tidak pakai nama depannya itu ya Pak ya? Oh tidak, ini Bu diketik alamatnya Bu di bagian browser di bagian atas itu. Oh berarti langsung HTTPS. Ibu misalkan mau mengakses Facebook gitu, misalkan kan kita ketik facebook.com kan gitu ya Bu ya di bagian atas itu Bu ya. Iya. Nah di bagian atas itu Ibu ketik admin.google.com. Oh gitu, siap. Iya. Atau bisa juga Ibu, kalau misalkan Ibu akses dengan akun belajar.id di bagian Google Drive untuk yang admin. Nah, untuk yang admin, itu di bagian pojok bawah, kiri bawah, itu ada tulisan konsol admin. Nah, di bagian pojok bawah di Google Drive ya Bu ya, di tengah bawah Google Drive, itu ada konsol admin. Sebentar. Nah, ini beberapa screenshot yang berkaitan dengan penugasan nanti. Nah, ini Bu, jadi di bagian bawah, kalau Ibu perhatikan di bagian pojok kiri bawah ya ada storage gitu kan. Iya. Ada admin konsul. Nah, itu bisa juga diakses dari sana. Itu diklik, kemudian nanti diarahkan untuk membuka untuk login lagi gitu biasanya. Masukkan username dan password gitu.
Tapi kalau misalkan Ibu dari admin.google.com itu kadang juga bisa langsung masuk, tapi kadang juga diminta untuk masukkan username dan password gitu. Oh, Itu admin tergantung console. kalau misalkan kalau di web browsernya Ibu, Chrome-nya itu ada banyak akun gitu misalnya. Biasanya minta untuk masuk lagi itu untuk pengamanan dari Google-nya. Ya, Seperti itu Ibu. Siap, Pak. Ya. Oke, Ketemu. terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Waktunya. Ibu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Nah, jadi ini kira-kira ya Bapak Ibu yang nanti untuk penugasannya itu screenshot ini screenshot untuk download akunnya, kemudian dari konsol admin untuk reset passwordnya, kemudian untuk download spreadsheet dari konsol adminnya. Jadi panduannya sudah kami sediakan. Slide ini juga sudah kami cantumkan di ini ya Bapak Ibu di Google Classroom di bagian materi. Nah, itu nanti bisa diakses di sana. Gitu. Kemudian ini untuk drive bersama. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama manfaatkan akun belajar ID ini untuk olah. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian ini Google Meet. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membuat rapat dengan Google Meet ya Bapak Ibu. Pak Dewo Yuda, apakah sudah ada di room, Pak Dewo Yuda? Halo Pak Dewo. Halo. Oke, ya Pak Dewo. Oke, nah Bapak Ibu, jadi perkenalkan ini adalah Pak Dewo Yuda. Dia adalah guru di SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi Bapak Ibu akan dipandu untuk bagaimana membuat rapat dengan mudah ya dengan menggunakan Google Meet. Nah, baik Bapak Ibu sudah siap ya tentunya ya. Masih semangat ya untuk ini kegiatan hari ini. Jadi terima kasih luar biasa sekali partisipasi Bapak Ibu belajar IT. Baik Pak Dewo Yuda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Suara saya terdengar nggih? Iya, jelas. Ya, siap, baik, terima kasih. Dan sebelumnya saya ucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan kita kali ini ya. Karena kalau saya lihat sih dari jam berapa tadi kita ya? Dari jam 1 ya. Dari jam 1 sampai sekarang hampir jam 4 sore ternyata luar biasa sekali ya. Masih bertahan sejumlah sekitar 180 peserta yang ada di sini, termasuk kami. Jadi sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin kami di sini akan berbagi, bukan maksud kami menggurui, tapi kami hanya ingin membagi hal apa sedikit yang telah kami dapatkan sebelumnya, seperti itu. Jadi tadi di awal sudah disampaikan sudah dibuka ya sama Bu Gita, kemudian disampaikan Google Drive oleh Bu Widya juga bersama Bu Gita, kemudian ada Pak Komang, kapten kita di Provinsi Bali, dan juga Pak Agus, kapten kita di Kota Denpasar. Dan perkenalkan, nama saya Dewa Madida Andika. Saya merupakan guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar di daerah Menanganing ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kami akan sambut dengan dalam komunitas belajar di Kota Denpasar, di mana di sini kami membuat sebuah komunitas yang isinya adalah untuk berbagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bukan tidak ada muatan apapun di sini, kami murni berbagi. Jadi jika ada sesuatu mungkin yang nanti kurang, kami mohon maaf. Dan kebetulan saat ini selain tergabung di Google Master Trainer di sini, komunitas belajar ID di Kota Denpasar, saya juga tergabung dalam Virtual Reality Ambassador. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti yang ingin membuat media belajar berbasis virtual reality, nanti bisa kita sharing-sharing.
Dan kemarin kami baru saja menyelesaikan tugas sebagai pengajar praktik atau pendamping di pendidikan guru penggerak angkatan 1 Kota Denpasar. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang guru-gurunya mungkin bergabung di sana. Dan kebetulan juga diberikan kepercayaan untuk menjadi fasilitator dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5 nanti yang akan dimulai sekitar tahun 2022 seperti itu. Ya, kemungkinan juga bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian nanti. Oke, di sini saya ingin berbagi terkait dengan Google Meet ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau menurut saya mungkin banyak dari sebagian Bapak Ibu yang sudah menggunakan di sini, dan saat ini juga kita sedang menggunakan Google Meet. Nah, sekarang saya ingin berbagi, izin share screen ya. Sebentar. Oke. Oke, bagaimana? Sudah munculkah? Oke, nah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada gambar yang sangat lucu sekali karena di sini ada saya ingin tampilkan layar saya. Layar saya di dalam layar saya, dalam layar saya di dalamnya ada layar saya yang ada di dalam layar saya. Waduh, pusing deh kalau kita ngomongin. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang Google Meet ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa Bapak Ibu di sini pakai smartphone atau pakai laptop, ya. Kalian pakai Ada smartphone dan laptop juga. Oke, baik. Nah, kelebihannya di sini untuk pengguna laptop Bapak Ibu sekalian bisa membuka banyak Meet ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada Meet ini, Bapak Ibu juga bisa membuka Meet yang lain. Seperti itu. Nah, contohnya saya buka di sini. Nah, ini sudah buka di sana. Oke, jadi di tab inilah Bapak Ibu sekalian bisa mengakses berbagai tools yang ada juga. Salah satunya adalah Google Meet ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan di sini meet.google.com untuk masuk ke Google Meet, atau Bapak Ibu bisa masuk ke jendela 9. Nah ini ya, ada titik 9, inilah jendela ajaib ya kalau menurut saya. Jadi ini bisa masuk kemana saja. Nah, sebelum itu pastikan Bapak Ibu sudah masuk dengan akun belajar.id ya. Karena di sini saya guru SMA, nah di sini tulisannya adalah guru SMA belajar.id. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang admin, ada yang guru, nanti out.belajar.id seperti itu ya. Jadi kita buka, kalau sudah akunnya sudah dipastikan benar, maka Bapak Ibu bisa buka di sini, kita scroll ke, ya, jadi maka kita sampai di halaman depan Google Meet. Ya, sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini sudah beres, kita tinggal memulai saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa klik rapat baru. Nanti ada pilihannya nih, ada buat rapat untuk nanti, kemudian mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, fungsinya ini adalah ketika buat rapat untuk nanti, maka kita akan mendapatkan info Google Meet seperti ini. Kita coba klik ya. Sorry. Ya, saya agak hang. Nah, seperti ini. Maka info dari Google Meet ini dapat kita klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Di sini diklik. Nah, itu untuk mengcopy. Lalu bisa bagikan kemana saja. Entah itu mau ke WhatsApp ataupun mau ke SMS dan sebagainya untuk dibagikan kepada orang-orang yang dituju. Nah, misalkan di sini ingin membuat sebuah rapat nih, rapat bersama teman-teman guru. Jadi dari Bapak Ibu kepala sekolah mengajak teman-teman guru untuk rapat, jadi bisa buat seperti ini. Diklik untuk copy lalu
paste atau ditempel di mana saja. Mau pakai email, mau pakai WhatsApp, mau pakai Line, mau pakai SMS, dan sebagainya bisa. Gitu. Nah, nanti ini akan bisa kita akses dengan cara mengklik linknya langsung, mungkin seperti tadi Bapak Ibu sekalian langsung bisa diklik linknya, atau memasukkan kode ini. Nah, ini. Kita bisa masukkan kode ini. Kita salin. Nanti kita masukkan kodenya, maka bisa masuk. Nah, contohnya seperti ini ya. Kodenya sudah saya salin, lalu saya masukkan di sini. Klik kanan. Enter. Maka saya bisa bergabung. Oke, maka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke. Itu cara yang pertama untuk membuat meeting atau VCon. Kita kembali lagi ke tampilannya. Tampilan awal di Google Meet. Kemudian kita bisa juga mulai rapat instan. Nah, kalau kita mendadak ingin rapat nih sama teman-teman seperti itu. Sekarang mau rapat lagi 1 menit, maka kita bisa klik ini. Mulai rapat instan. Oke. Nanti linknya Bapak Ibu sekalian bisa kopikan yang di sini, sama seperti tadi caranya. Di copy, diklik, lalu dibagikan ke teman-temannya untuk memulai rapat langsung. Seperti itu. Itu cara yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian. Cara yang ketiga itu adalah dengan menjadwalkan Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa jadwalkan di Google Calendar, kita klik saja. Jadi Bapak Ibu punya sebuah kalender yang sudah terintegrasi, salah satunya ya terintegrasi dengan Google Meet. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan judulnya di sini. Kemudian bisa juga kita buat jadwal untuk harian, mingguan, bulanan, tiap tahun dan sebagainya. Bisa kita setting di sini nanti. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan yang lainnya. Misalkan di sini tambahkan lokasi, kemudian di sini harus dipilih dulu ya kelasnya yang ada di Google kelas mana. Di sini juga bisa ditambahkan tamu. Nah, nanti tamunya ini akan dapat kita izinkan apakah tamu bisa mengubah acara. Kalau kita hidupkan maka tamu bisa mengubah acara. Atau kita inginkan tamu bisa mengundang orang lain. Nah, kalau nggak bisa kita klik aja seperti itu. Atau melihat daftar tamu. Kita bisa hidupkan atau matikan. Nanti disimpan. Maka akan muncul di Google Calendar. Akan terorganisir seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba saja masuk ke mulai rapat instan saja deh. Oke, jadi sekarang saya ada di Google Meet yang ada di dalam Google Meet lain. Seperti itu. Agak susah ya ngertinya ya. Seperti itu. Kemudian saya bagikan kodenya, nanti Bapak Ibu bisa join ke sini. Ya, nanti kita bisa coba ya, seperti itu. Kemudian, beberapa fitur yang ada di Google Meet ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, di sini ada tombol-tombolnya. Ini adalah tombol mikrofon. Jadi kalau ini saya matikan, maka nah, kalau saya matikan maka suara saya tidak akan masuk ke Bapak Ibu yang ada di Google Meet yang kedua ini. Kalau yang di pertama kan masih ada ya suara saya. Kalau di sini nggak ada. Pak Agus masih ada suara saya? Masih Pak. Masih ada, masih ada. Oke, sip, mantap. Ya. Masih ada. Jadi ini, ya, thank you. Oke, jadi ini adalah Google Meet yang kedua yang saya tampilkan ya. Jadi bukan yang tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk menghidupkan kalau merah berarti mic-nya mati. Ya, karena kan kadang saya juga sering ketika berbicara saya lupa menghidupkan mic. Akhirnya suaranya nggak masuk. Nah, di sini dicek ya, kalau ada tanda merah berarti mic-nya mati. Kalau ini berarti mic-nya hidup. Nah, kemudian di sebelahnya itu adalah gambar kamera Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini kita hidupkan, maka wajah kita akan muncul di sini. Tapi kalau kita matikan, oke. Maka yang muncul hanya foto profil kita ya. Nah, di sana ada foto profil yang muncul. Kalau kameranya berwarna merah berarti kameranya mati ya. Sekarang kita klik. Oke. Ya, laptop saya agak error. Ya. Ketika saya klik, nah
lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ya lagi satu di sebelahnya itu adalah angkat tangan Bapak Ibu. Jadi tadi kalau tidak salah sudah banyak Bapak Ibu yang sudah menerapkan ini menggunakan fitur angkat tangan. Jadi kita nggak usah angkat tangan di kamera. Jadi, siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya. Kita nggak seperti ini. Gitu. Nanti hostnya bingung, moderatornya bingung nih. Karena agak susah melihat kamera yang kecil-kecil kalau banyak pesertanya. Maka kita tekan ini, maka akan muncul notifikasi bahwa kita mengangkat tangan. Dan akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini satu tangan diangkat. Nah, nanti ketika ada banyak yang mengangkat tangan, maka dia akan diurut nih. Nah, dia akan diurutkan dari yang paling pertama angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah bisa mengakses akunnya, ataupun peserta rapat Bapak Ibu sekalian, jadi ketika ada yang angkat tangan, kita bisa tahu siapa yang duluan angkat tangan. Jadi nggak iri-irian gitu, oh saya duluan angkat tangan kok dia dipilih gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu bisa kita turunkan. Kemudian di sebelahnya itu adalah berbagi screen ya Bapak Ibu, atau mempresentasikan sesuatu. Nah, di dalam rapat misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan gambar, ingin menampilkan file berupa PowerPoint, atau kalau di Google kita itu namanya Google Slide, atau kita yang menampilkan Google Dokumen, Google Spreadsheet, maka Bapak Ibu bisa gunakan ini. Ya, jadi ini akan muncul di meeting atau Vicon kita. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ini adalah seluruh layar Anda, itu artinya apa yang sedang saya lihat sekarang di layar, itu akan ditampilkan di Vicon, di Google Meet-nya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara yang paling gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita tidak mau berpikir susah, ya udah seluruh layar kita presentasikan, jadi kita buka apa, itu yang muncul. Tapi kelemahannya itu adalah, seperti yang tadi dibilang sama Bu Widya, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena terkadang ada bagian dari layar kita yang mungkin tidak layak untuk dilihat oleh orang lain, seperti itu. Baik itu file pribadi, ataupun ketika kita Vicon bersama anak-anak yang seumuran PAUD dan juga TK, maka mungkin ada beberapa gambar-gambar yang belum pantas untuk mereka lihat, yang ada di komputer kita. Misalkan gambar kekerasan dan sebagainya, seperti itu. Maka ini sangat kami sarankan untuk dihindari penggunaannya, kecuali terpaksa. Ya, seperti apa terpaksa? Ya, seperti sekarang ketika saya ingin menampilkan tutorial ataupun apa yang akan saya kerjakan, maka saya harus menggunakan seluruh layar. Sedangkan kalau jendela, maka hanya mempresentasikan satu jendela saja. Kita klik. Nah, ini. Jadi ini ada 3 jendela. Jadi kita hanya presentasikan satu jendela saja. Kita bisa pilih, kita bagikan, atau kita pilih ini, kita bagikan, dan sebagainya. Nah, yang paling kami sarankan itu adalah bagian yang menggunakan tab ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau membuka tab ini gampang. Bukannya gampang ya, paling aman. Jadi Bapak Ibu hanya bisa Bapak Ibu bisa menampilkan hanya satu tab saja, walaupun tab itu dalam satu window ya. Jadi misalnya ini kan satu window atau satu jendela ya Bapak Ibu. Jadi kita buka ini 1, ini 2 gitu. Maka Bapak Ibu bisa menampilkan salah satu ini aja, walaupun Bapak Ibu bukanya yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi seperti ini kita bagikan tab. Oke. Nah, kita tampilkan ini aja. Nanti ketika kita membuka yang lain, maka yang muncul hanya tetap yang kita pilih saja. Dan di bagian ini jangan lupa, ketika Bapak Ibu membagikan misalkan video, baik itu YouTube, ini diklik Bapak Ibu. Ya, kalau seperti ini, maka nanti suaranya nggak masuk. Ini diklik, nanti suaranya akan masuk ke Google Meet kita. Seperti itu. Ini jangan lupa ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik bagikan. Kita sebaya bagikan. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Tuh, seperti tadi ya. Ini layar saya bagikan. Gitu. Itu cara berbagi. Kemudian, nah di bagian ini ada pengaturan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita buka, di sini ada papan tulis virtual, ada rekam rapat, ada ubah tata letak, layar penuh, efek, teks, dan sebagainya. Kita mulai satu persatu. Jadi papan tulis virtual ini nanti akan kita bahas saja. Jadi papan tulis virtual atau Google Jamboard yang kita akan gunakan, Bapak Ibu bisa akses langsung di sini.
ataupun diakses melalui Google Jamboard gitu. Jadi ini sudah terintegrasi ya. Nah, kemudian nih yang paling penting nih Bapak Ibu. Di sini ada fitur rekam rapat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa merekam meeting yang kita laksanakan dan bisa dibagikan videonya nanti rekamannya ke misalkan peserta rapat yang tidak ikut seperti itu ataupun kepada anak-anak yang tidak ikut pembelajaran kita seperti itu. Dan satu hal lagi yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan fitur ini yaitu ketika kita ingin membuat sebuah video pembelajaran sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal buka Google Slide atau presentasinya dibuka, kemudian Bapak Ibu bagikan ke Google Meet-nya, lalu direkam. Dan Bapak Ibu berbicara seperti saya sekarang ini. Berbicara tentang materinya, lalu nanti setelah direkam, nanti hasil rekaman itu dalam bentuk video yang bisa digunakan langsung sebagai video pembelajaran sederhana. Seperti itu. Itu salah satu kelebihannya, dan hasil rekamannya Bapak Ibu mau merekam 1 jam, 2 jam, atau 2 jam, jangan khawatir laptop Bapak Ibu akan penuh, karena hasil rekamannya akan langsung tersimpan di Google Drive. Oh, gimana tuh? Gimana, ada keren tuh, kita bisa simpan dengan kapasitas yang tak terhingga di Google Drive kita langsung dari hasil rekaman kita. Bagaimana, tertarik untuk menggunakannya? Pasti dong. Kalau saya sih sudah sering pakai nih bersama anak-anak saya di sekolah. Nah, kemudian ada bagian ubah tata letak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Jadi bisa dipilih otomatis, atau kita buat bersusun, ataupun sorotan. Jadi ketika ada yang berbicara, maka dia akan muncul, ataupun sidebar. Jadi yang di tengah ini yang berbicara, sedangkan yang di sampingnya itulah pesertanya. Kalau di sini tidak ada pesertanya nanti ya. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa eksplor nanti tampilannya. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau cari, kalau saya biasanya pakai yang otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau rame-rame akan muncul semuanya. Ketika saya presentasi dia akan muncul sidebar seperti ini dan sebagainya. Atau mau ditetapkan bersusun silakan. Bebas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada, nah ini ada terapkan efek visual Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Jadi untuk terapkan efek visual ini untuk mengganti apa yang ada di belakang saya. Jadi saat ini saya ada di belakang kapal ruang angkasa. Ya, mungkin ini akan sedikit menarik bagi anak-anak di tingkat PAUD mungkin. Atau kita bisa matikan. Oke, inilah tampilan saya di ruang guru di sekolah saya. Karena saat ini saya masih di sekolah. Oke, masih ada teman ternyata. Jadi syukur saya nggak sendirian. Kemudian kalau bagian ini akan di blur. Ya, maka bagian ini akan buram Bapak Ibu sekalian. Ya, sedikit buram. Nah, ini fungsinya adalah agar lebih memperhalus tampilan belakangnya. Jadi lebih fokus ke kita. Nah, kalau yang ini juga tambah buram lagi. Jadi hanya kita saja yang kelihatan. Jadi di belakang tidak akan mengganggu kegiatan meeting kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak latar belakang yang dapat kita gunakan. Ada latar belakang video. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Oke, ada latar belakang gambar juga. Jadi kita nggak harus ke pantai untuk ada di pantai saat ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita ceritanya mau vicon dari pantai, oh sudah ada. Atau kita mau vicon dari tempat yang ada kembang apinya, tuh sudah ada seperti itu ya. Jadi ini akan lebih membuat anak-anak tertarik ya seperti itu di pantai gitu. Oke, Bapak Ibu punya background tersendiri, maka Bapak Ibu akan menambahkan dengan klik upload gambar. Kemudian dipilih gambarnya ya. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, ini. Jadi ini nanti tampilannya di sini akan terbalik Bapak Ibu, tapi jangan khawatir di tempat yang lain atau di hasil rekamannya dia tidak akan terbalik seperti ini. Gitu. Ya. Berbalik antara kanan dan kirinya. Gitu. Nah, ini salah satunya saya gunakan. Saya pakai nih, ceritanya saya pakai kursi, padahal saya nggak punya kursi gini Bapak Ibu. Saya pakainya kursi kayu gitu. Tapi ini saya pakai untuk saya upload di YouTube dan kelihatan seperti saya pakai kursi itu. Padahal saya nggak pakai kursi gini. Kursi gaming yang harga jutaan ya. Gitu. Seperti itu, itulah kecanggihan dari teknologi. Silahkan kita manfaatkan. Saya kembali lagi gunakan yang tadi. Saya pakai ini deh. Saya ganti di dalam tempat yang ada ikannya. Oke, jadi itu fungsi untuk menambahkan latar belakang.
Selanjutnya, ya di sini ada teks Bapak Ibu, jadi nanti akan muncul subtitle ya gitu. Dan di sini ada laporkan, ini nanti untuk melaporkan saja ya. Jadi tidak terlalu berfungsi untuk kita saat ini. Nah, untuk setelan di sini Bapak Ibu bisa setting audio, video dan juga kontrolnya ya. Jadi kalau kita setting di sini, nah, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai mikrofon yang mana, speakernya juga yang mana, tapi saya rasa ini tidak perlu kita utak-atik karena sementara sepertinya tidak akan terlalu bermasalah, kecuali kita sudah pernah menggunakan mikrofon ataupun speaker yang lain untuk di laptop kita ya. Dan video juga bisa kita setel, mau kita pakai kamera yang mana, resolusinya seperti apa, ini kita biarkan saja, saran saya. Ini cara saya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang cara lain silakan. Nah, di bagian kontrol ini Bapak Ibu bisa setting lagi ya. Jadi kalau saya rasa sih tidak terlalu kita harus utak-atik ya. Di sini hanya mengizinkan siapa saja yang bisa membagikan layar, siapa saja yang bisa kirim pesan chat, siapa saja yang bisa aktifkan mikrofon peserta. Jadi kalau ini kita matikan maka peserta tidak bisa seperti itu, membagikan layar dan sebagainya ya. Ini untuk membagikan layar, share screen seperti tadi. Ini ngirim pesan di chat, kemudian ini untuk mengaktifkan mikrofon, ini untuk mengaktifkan video. Gitu. Saya rasa sih dibiarin aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya nggak susah ya. Kalau ada yang mudah kenapa harus susah kan gitu. Kemudian di bagian ini, nah di sini ada detail rapatnya Bapak Ibu ya. Kalau diklik, ini ada linknya, aksesnya bisa kita salin lalu kita bagikan lagi. Kemudian di bagian ini ada peserta ya. Nah nanti ketika ada mikrofon yang bocor, nanti seperti tadi saya klik di bagian ini. Ya di bagian ini. Jadi Bapak Ibu mohon maaf tadi ketika ada yang suara yang nggak sengaja masuk, saya langsung matikan mikrofonnya, mohon maaf. Agar tidak terlalu mengganggu kegiatan, maka saya klik ini. Nanti Bapak Ibu bisa menghidupkan kembali mic-nya ketika memang ingin berkomunikasi secara langsung. Seperti itu. Kemudian di bagian ini kita bisa tambahkan orang. Kita bisa masukkan emailnya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa tambahkan orang tersebut langsung dengan menggunakan email, selain pakai link yang tadi ya. Nah, kontrol penyelenggara ini sama kayak tadi. Jadi ada siapa saja yang bisa bagian layar dan sebagainya. Ini sudah tadi ya. Oke, ini kita lihat, matikan dulu. Nah, sekarang di sini ada kolom chat. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa menggunakan ini, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan chat di sini. Kemudian di bagian ini, nah di sini Bapak Ibu bisa merekam dan juga memuat papan tulis virtual Google Jamboard tersebut. Nah, kalau kita mau merekam, kita klik mulai rekam. Nah, di sini ada kawan. Jadi pastikan semua orang sudah siap karena ketika kita merekam dan ada yang merasa tidak siap untuk direkam, kita tidak boleh melakukannya. Karena itu adalah hak asasi mereka. Oke, Pak Agus tolong di Oke. Karena saya sedang membuka layar yang ini, jadi saya nggak bisa. Oke, jadi nanti kita bisa mulai kalau sudah siap semua. Sorry. Ini akan muncul sampai dia berwarna merah, baru sudah mulai merekam. Nah, ini sudah mulai merekam Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini sudah mulai merekam, maka nanti tulisan di sini adalah berhenti merekam. Seperti itu. Ini bisa kita sembunyikan dulu. Jadi apapun yang kita sampaikan di dalam Google Meet ini akan langsung terekam dengan tandanya ada di sini. Jadi kalau hidup berarti belum terekam ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga bisa kita matikan rekamannya kalau sudah selesai, kita klik lagi rekaman, berhenti merekam. Oke. Sorry. Kita klik berhenti. Rekaman akan disimpan ke Google Drive. Nah, ada peringatan seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti akan langsung otomatis berhenti merekam. Nah, sudah selesai. Maka, walaupun saya masih berbicara di Google Meet ini, tapi rekamannya sudah tersimpan yang tadi. Yang sekarang tidak terekam lagi. Oke, itu terkait dengan merekam dan juga papan tulis. Nah, di sini ada kontrol yang sama seperti tadi, jadi saya rasa ini tidak perlu kita bahas lagi. Jadi, saya rasa itu saja terkait dengan Google Meet.
karena nanti kita akan bahas lagi tentang Jamboard ataupun papan virtual. Jadi sementara mungkin saya berikan dulu kesempatan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan Google Meet. Oke, saya hentikan dulu presentasinya. Nah, sudah muncul semua sekarang. Iya, terima kasih Pak Dewo Yuda. Jadi mudah sekali ya membuat rapat Google Meet ini ya, dengan klik begitu jadi langsung gitu ya Pak Yuda ya. Jadi tidak perlu mengatur lagi ya Pak Yuda ya. Betul sekali Pak Agus. Dan langsung tersimpan loh Pak Agus, tidak perlu nyimpan di laptop. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi nanti hasil recordnya akan tersimpan di drive kita. Jadi nanti akan ada folder khusus. Itu kalau tidak salah nama foldernya apa ya? Meet Record. Ya, Meet Recording. Ya, Meet Recording gitu. Dan ini ada yang bertanya nih Pak Dewa, kebetulan saya sudah jawab juga di chat. Kenapa kok ini dari Tunas Muda? Saya cari-cari dari tadi menu record kok nggak muncul ya di Meet-nya. Nah, baik. Selamat sore Pak Andika dari PAUD Tunas Muda ya. Iya. Oke, baik, saya coba menjawab mungkin Bapak Ibu dan yang lainnya juga. Jika tombol recordnya tidak ada, itu biasanya masih menggunakan akun pribadi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan akun pribadi, maka yang muncul itu hanya papan tulis virtual saja. Untuk recordnya tidak muncul. Nah, bagaimana cara memastikannya ya? Kita coba Bapak Ibu ya. Kita cek apakah benar akun yang digunakan itu adalah akun belajar.id Bapak Ibu. Kita cek di pojok kanan tadi itu. Jadi sebelum Ibu menggunakannya, pastikan yang akun terlogin adalah akun belajar ID. Itu Pak Agus. Ada mungkin mau ditambahkan Pak Agus? Iya. Kalau akun belajar ID itu fitur-fiturnya ada beberapa fitur tambahan ya Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan akun pribadi seperti itu. Dan banyak kemudahan yang kita peroleh dengan menggunakan akun belajar ID ini saat membuat Google Meet. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo Yuda tadi, kita bisa membuka banyak tab Google Meet itu lebih dari satu gitu, dan itu stabil dia ya Bapak Ibu ya, dan tidak terganggu dari ininya gitu, dan sangat mudah, nyaman juga kita penggunaannya. Jadi dan salah satunya nanti Bapak Ibu penugasannya adalah Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu membuat rapat, dan kemudian Bapak Ibu mungkin rekan gurunya atau mungkin siswanya atau mungkin orang tua siswa untuk diadakan semacam pertemuan ini. Atau mungkin kalau misalkan untuk latihan bisa diundang dulu sesama teman atau guru. Nah itu untuk belajar sama-sama gitu ya. Jadi belajar sama-sama di sekolahnya, sama-sama bagaimana sih memanfaatkan. Jadi belajar sama-sama. Jadi seru kalau belajarnya sama-sama dibandingkan dengan belajar sendiri-sendiri ya. Bukan gitu Pak Dewa ya? Betul. Kita bisa saling berbagi ya, karena kadang sedikit yang kita punya, sedikit bersama, maka kita bisa akan mendapat sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Dewo. Dian Rahmani, tanya Pak, ini durasinya unlimited juga kah? Oke. Durasinya ya, sementara sih kalau saya pakai sama 12 jam itu masih bisa Bu. Ya, jadi kemudian karena kalau lebih dari itu saya sudah pegal-pegal gitu, nggak bisa. Kemarin saya ikut ikut Lokakarya itu, Lokakarya itu kemarin 8 jam. Jadi Lokakarya guru penggerak itu saya pakai dari pagi sampai sore, dan bisa terekam juga, dan bisa saya langsung laporkan ke satker saya. Lumayan pegalnya sampai 8 jam, saya rasa. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba lebih dari itu. Dicoba, kita buktikan kehebatan akun belajar.id. Jadi betul sekali Pak, apalagi punya banyak kelas yang mau ada virtualnya. Betul. Juga di PAUD. Iya, luar biasa. Iya, silakan. Ibu Wisiliawati sudah sering mencoba Bu ya? Iya, Bu Wisiliawati. Iya.
Oke, jadi nanti Bapak Ibu dipraktikkan, kemudian nanti di screenshot, nanti hasil screenshot itu dimasukkan di Google Drive. Nah, nanti link Google Drive nanti dimasukkan ke dalam form penugasan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk yang Google Meet-nya gitu. Oke, bagaimana Pak Dewa? Ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan Google Meet ini? Oke, karena kita masih ini waktu kita sampai jam 5, tapi masih ada satu lagi nih yang lebih seru lagi, itu tentang pixel art, Bapak Ibu. Ya, tentang pixel art. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sheet yang biasanya hanya untuk mengolah data, tapi kita bisa berkreasi bersama anak didik kita atau mungkin dengan kawan-kawan guru atau teman-teman gitu untuk berkreasi membuat pixel art gitu. Nah, Oke, jadi untuk Google Meet-nya kita cukupkan dulu Pak Agus ya mungkin ya. Nanti kalau teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang mau ingin tanya-tanya lagi, kita bisa berkomunikasi lewat Google Classroom dan juga di Telegram tentunya. Bisa minta nomor HP-nya Pak. Bisa minta nomor HP-nya. Tadi aku sudah belum kepotong tadi. Oh iya. Pak Agus untuk link Telegramnya mungkin sudah bisa dibagikan. Iya, nanti bisa chat di Telegram ya Bu, Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, ini kegiatan hari ini itu kebetulan kami record juga, dan nanti hasil rekamannya tentu akan kami share. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menonton lagi rekaman ulangnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita nanti di Telegram kalau memang perlu nomor telepon nanti kita bisa berikan di sana Pak ya. Kita berikan betul sekali. Ya. Nanti di kolom chat nanti kita bisa lakukan pendampingan lagi apabila ada permasalahan seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Dewa Yuda, terima kasih atas berbaginya terkait dengan Google Meet. Nah, berikutnya ada Pak Komang Edi. Pak Komang Edi, bagaimana? Ya, selamat sore Pak Komang. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah Pak Komang Edi Smartame, ya beliau adalah guru SD, ya. Nah, jadi tanpa lama-lama waktu dan tempat saya persilakan Pak Komang Edi, silakan. Selamat sore Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Apa suara saya jelas Pak Agusnya? Ya, terdengar Pak Komang. Selamat sore Bapak Ibu, salam hormat dari saya, Komang Edi Smartame. Saya adalah seorang guru di SD 18 Dangingburi. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba bersama-sama berbagi tentang pembuatan pixel art. Nah, yang sebenarnya ini adalah salah satu pemanfaatan akun belajar khususnya Google Sheets atau Sheets. Sudah sore ini, mudah-mudahan semangatnya tetap ada ya Pak Agus, masih ramai ini, masih 167 peserta ya. Mudah-mudahan semangatnya terus ada karena manfaat dari akun belajar yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, dari tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan akun belajar, kemudian mengaktifasi, kemudian ada juga tentang tata kelola administrasi mungkin di Google Drive, kemudian ada juga tentang metode pembelajaran mungkin dengan metode pembelajaran daring, dan kali ini dan yang terakhir di sesi terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan akun pembelajaran khususnya Google Sheets untuk membuat media pembelajaran mungkin Bapak Ibu. Jadi paket kita hari ini adalah paket yang lengkap untuk memanfaatkan akun belajar ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya mohon izin untuk share screen seperti apa pixel art yang akan kita buat dan memanfaatkan Google Sheets. Ya, saya mohon izin share screen. Nah, layar saya sudah terlihat ya Pak Agus ya? Masih proses sepertinya, masih belum muncul di saya. Oh iya, sudah Pak. Sudah Pak ini. Ya, Bapak Ibu, biasanya kita memanfaatkan Google Sheet atau spreadsheet ini, biasanya kita manfaatkan untuk menampilkan data ya, atau melaporkan data seperti ini misalnya, kita untuk mengolah data atau nilai siswa, kemudian menampilkan diagram mungkin.
tetapi kali ini kita akan memanfaatkannya untuk membuat media pembelajaran pixel art. Seperti apa pixel art yang akan kita buat? Contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, pixel art ini nanti kita bisa dapatkan di Google langsung. Nah, pixel art adalah elemen-elemen kecil dari sebuah gambar atau gambar yang disusun dari elemen-elemen kecil seperti ini. Kita akan memanfaatkan Google Sheet-nya. Nah, untuk mendapatkan gambar ini kita bisa langsung ketikkan nanti di browser atau di Google Chrome ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat pixel art adalah tentu Bapak Ibu harus login dulu ya ke akun belajarnya. Ya, seperti ini. Kita login dulu ke akun belajarnya. Kemudian kita akan mengakses Google Spreadsheet atau Google Sheets. Nah, seperti ini. Seperti yang disampaikan Pak tadi. Ada di sini kita bisa mengakses apa saja tools-tools yang disediakan di Google Workspace for Education. Nah, kita bisa akses ini di Google Sheet. Kita tinggal klik saja, nanti akan langsung diarahkan ke Google Sheets. Nah, tadi saya sudah tampilkan seperti ini yang akan kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Akan Ibu simak baik. Ini saya mencoba berbagi ya, yang belajar bersama. Tidak bermaksud menggurui, tetapi kita akan nanti explore bersama-sama. Mungkin nanti dari Bapak Ibu punya kreativitas yang lebih, bisa kita sharing di sini bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat pixel art ini, kenapa kita ambil tema atau topik pixel art ini mungkin masih cocok atau masih relevan dalam pembelajaran di tingkat PAUD atau tingkat TK. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat ini, kita manfaatkan sheet yang baru ya. Kita manfaatkan, kita bisa klik ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Sheet. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyediakan area kerja atau papan kerjanya dengan cara mengklik di pojok kiri atas seperti ini. Kita klik saja, maka area atau sel dari A sampai Z nanti akan terblok. Nah, untuk menyediakan papan kerjanya atau area kerjanya, saya tampilkan lagi contohnya seperti ini. Ini ada papan kerja, ada dua bagian ya. Ini papan kerja, dan ini contoh gambar pixel art yang akan kita buat. Ya, sebelumnya ini kita kosongkan ya. Kemudian saya kembali ke sini untuk membuat kotak-kotak seperti ini, yang hijau ini, agar berbentuk persegi, maka kita bisa klik yang sini, kemudian kita arahkan kursor kita ke atas sampai berbentuk tanda panah seperti ini. Kemudian kita geser, dan kita bentuk, kita kira-kira ya, ini Bapak Ibu, kita kira-kirakan agar menjadi sebuah persegi ini. Nah, kalau dirasa sudah, maka dari A sampai Z akan terbentuk persegi seperti itu. Nah, nanti ini akan kita manfaatkan untuk papan kerja atau area untuk membuat pixel art. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tambahkan area untuk membuat contoh dari pixel art yang akan kita buat. Dengan cara insert, klik insert, kemudian ini ada 26 columns right atau 26 kolom ke kanan. Nah, kita akan insertkan ini, kita klik insert. Nah, maka kolomnya akan otomatis ditambahkan di sini. Nah, tetapi hurufnya di sini adalah huruf double ya, AA, AB, AB, AC, AD, dan selanjutnya sampai AZ. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah mempunyai dua bagian yang kita butuhkan. Kemudian kita siapkan dulu area kerjanya di sini. Arahkan kursornya ke sini Bapak Ibu, ke A. Kita akan arahkan kursor ini, kita akan blok dari A sampai Z. Nah, seperti contoh ini, nah, areanya kita beri warna yang berbeda, nah, agar tampak lebih jelas. Kemudian kita warnai ya Bapak Ibu.
kita berikan warna, misalnya warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai dua area yang berbeda. Yang satunya kita ini akan manfaatkan untuk papan kerja ya Bapak Ibu. Kita blok dulu untuk memberikan tulisan, kemudian kita gabungkan, merge horizontally. Ya, kita gabungkan. Nah, baru kita ketikkan di sini, ketikkan seperti contoh ini ya, papan kerja seperti itu. Kita ketikkan papan kerja. Kemudian kita bisa atur letaknya, mungkin letaknya di tengah dengan klik ini, letak tengah. Kemudian kita bisa bold, ya. Kemudian kita bisa perbesar fontnya, tulisannya mungkin 14 biar lebih jelas, atau lebih besar lagi 18. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mempunyai papan kerja atau area kerja untuk membuat pixel art. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan pixel art contohnya. Tentu siswa kita akan berikan contoh terlebih dahulu agar siswa bisa meniru contoh ini untuk dibuat di papan kerja. Nah, untuk mendapatkan contohnya, Bapak Ibu bisa ketikkan di pencarian ini ya, di pencarian pixel art seperti itu. Bapak Ibu ketikkan seperti ini, kemudian di enter, nanti akan muncul, Bapak Ibu pilih dulu image atau gambar. Nah, Bapak Ibu bisa memilih pixel art yang akan dibuat. Nah, seperti contoh saya akan pilih ini. Nah, kita klik. Nah, contohnya, kemudian ini sudah disortir, kemudian kita klik kanan, kita copy image atau copy gambarnya, kita bawa ke area kerja kita. Sini ya, kita tinggal paste di sini ya. Saya ulang. Kita bisa atur ininya, ukurannya Pak Ibu. Mungkin saya bisa berbicara. Sebentar. Kita atur dulu dengan cara ini Bapak Ibu. Nah, kita atur ukurannya supaya lebih mudah kita mencontohnya Bapak Ibu. Kita bisa geser-geser, kita bisa atur-atur. Nah, seperti ini. Mungkin kita perkecil lagi sedikit. Nah, apabila dirasa sudah pas, nah, baru kita akan fokus ke sini Bapak Ibu, ke gambar. Nah, kita akan menyediakan warnanya sekarang. Nah, kita fokus ke warnanya. Dari gambar ini ada 3 warna. Ada warna hitam, ada warna kuning, kemudian ada juga warna putih. Nah, warna-warna itulah yang akan kita sediakan dengan memanfaatkan ini conditional formatting ya Bapak Ibu. Conditional formatting atau format bersyarat. Nah, kita siapkan warnanya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Tetapi kita blok dulu area yang akan kita manfaatkan untuk papan kerja. Kita blok dulu areanya, kemudian baru kita format. Nah, conditional formatting atau format bersyarat. Disinilah akan kita menyediakan warnanya. Maka kita akan mengaturnya dengan memanfaatkan ini formatnya. Format rules-nya ini kita pilih, kita klik ya tanda panah ini. Kita pilih yang text is exactly atau teks sama persis seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih yang ini. Kemudian kita akan memanfaatkan angka-angka di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekaligus bisa nanti mengenalkan angka-angka kepada siswa, misalnya angka 1 kita kenalkan pada siswa, kemudian bisa juga mengenalkan warna. Nah, angka 1 ini kita akan atur warnanya menjadi warna hitam misalnya. Seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini yang dipilih adalah text is exactly atau teks sama persis, kemudian kita atur teksnya yaitu angka 1, kemudian kita beri warna. Kita beri warna hitam misalnya, kemudian kita klik down.
Ya, seperti itu. Nah, jadi ini artinya kalau kita ketikkan di papan kerja ini angka 1, maka akan menjadi warna hitam. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian warna berikutnya adalah warna kuning. Mungkin kita pakai angka 2. Bapak Ibu ingat dulu blok ini ya. Area kerja kita harus di blok. Yang A sampai Z saja. Nah, di blok dulu, baru kita tambahkan lagi ya. Add another rule. Tambahkan lagi syaratnya. Kita pilih text exactly. Kemudian kita berikan warnanya. Warnanya warna kuning mungkin ya. Oh, teksnya belum saya kasih. Teksnya adalah angka 2. Kemudian kita beri warna kuning. Kemudian kita nanti jika di ketik angka 2 maka akan menjadi warna kuning seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah warna putih. Kita tambahkan lagi, kita blok lagi seperti tadi ya. Kita blok sampai set. Kemudian kita tambahkan ya, add another rule. Kemudian kita pilih teksnya, teks exactly. Kemudian akan angka 3 yaitu. Kemudian kita beri warna putih mungkin Bapak Ibu. Nah, warna-warna yang kita tambahkan ini sesuai dengan kebutuhan dari pixel art yang akan kita buat ya Bapak Ibu. Jadi semakin banyak warna, teksnya semakin banyak. Misalnya angkanya 1 sampai 10 misalnya kalau ada 10 warna. Kita tes dulu yang 3. Jadi jika siswa mengetikkan angka 3, maka akan berubah warnanya menjadi warna putih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita sudah siap bermain dengan siswa. Sebelumnya kita bisa kasih petunjuk terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti contohnya ini ya, ada petunjuknya. Kita berikan dulu petunjuk. Kita gabungkan saja ini. Nah, di sini ya. Kemudian, nah ini kita beri petunjuk terlebih dahulu. Petunjuk itu misalnya. Kemudian petunjuknya adalah ketikkan angka sesuai warna yang diperlukan untuk pixel art atau gambar. Itu misalnya petunjuknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa perbesar, kita bisa bold, perbesar lagi petunjuknya agar lebih jelas. Ini kurang tempatnya. Ketikkan saya mungkin kembalikan seperti tadi ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat petunjuknya berupa warna mungkin seperti ini. Kita blok mungkin 4, kita blok 4. Kemudian kita gabungkan. Kita gabungkan semuanya. Misalnya jika angka 1, maka warnanya hitam. Jadi ini kita beri warna hitam. Nah, kemudian teksnya kita atur dulu ya, agar kelihatan teksnya. Nah, kita atur dulu, kemudian kita bold dan perbesar teksnya. Bisa perbesar lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk angka 2, untuk warna kuning ini angka 2 ya. Kita gabungkan semuanya. Kita ketikkan angka 2. Kemudian warnanya adalah warna kuning. Nah, seperti itu. Kita bisa atur letaknya. Kemudian kita bold. Mungkin kita perbesar lagi sedikit. Ya. Angka 2. Kemudian untuk warna putih. Kita ketikkan angka 3 seperti ini. Kemudian ini karena sudah warna putih,
Kita atur dulu angkanya di bold. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih jelas ini petunjuknya ya Bapak Ibu. Ini supaya lebih jelas kita bisa berikan border ya Bapak Ibu. Nah, kita berikan border, jadi petunjuknya sudah jelas, baru kita ajak siswa kita untuk bermain di sini. Nah, nanti siswa kita akan membuat pixel art di papan kerja ini. Saya delete dulu. Wah, seru sekali sepertinya ini Pak Edi ya. Jadi iya, sepertinya kalau di-share linknya untuk kita buat sama-sama kayaknya seru ini Pak Edi. Jadi kita ada peserta bisa sama-sama membuat nih pixel art-nya. Oh iya, misalnya peserta ini sebagai siswa ya, misalnya Pak Agus ya. Iya, ayo. Kita share linknya kepada siswa. Sekaligus kita menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan aplikasi Google Workspace for Education, salah satu seperti Sheet ini dengan akun belajar.id, kita bisa bekerja secara berkolaborasi. Jadi walaupun filenya hanya satu, tapi bisa dikerjakan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Walau tempatnya yang berbeda ya. Berbeda ya. Ya, mungkin itu salah satu kekuatan ya, kekuatan atau kelebihan ya. Kelebihan pemanfaatan akun belajar ini. Kita bisa berkolaborasi. Ayo coba di-share linknya Pak Edi, gimana cara ini share kita linknya? bisa share linknya. Sabar nih mau main ini. Ya, saya akan share linknya dengan klik share yang di sebelah kanan ini. Klik share. Kemudian kita bisa tambahkan akun. Apabila kita mengetahui akunnya, seperti ini Pak Agus misalnya, kita bisa tambahkan akun. Atau kita bagikan linknya saja ke chat ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu atur dulu ini aksesnya. Siapa yang bisa membuka file ini. Nah, kalau seperti biasa ini restricted, berarti kita batasi. Kemudian ini ada untuk kementerian, khusus untuk kementerian. Kemudian bisa ini anyone with the link. Artinya siapa saja yang memiliki link bisa mengaksesnya. Kemudian kita berikan akses apabila kita ingin berkolaborasi, maka aksesnya adalah editor, agar siswa kita bisa mengedit-edit ya Pak Agus ya. Iya, betul. Karena kalau viewer, siswa hanya bisa melihat saja atau membuka saja. Nah, kita berikan akses editor, kemudian kita copy linknya, kemudian klik done. Nah, jadi saya share di kolom chat ya. Saya share di kolom chat. Nah, Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi dengan saya untuk menyelesaikan sebuah pixel art. Mungkin kita awali dulu ya, biar bentuknya sesuai dengan ini. Contohnya, saya akan awali dulu dengan membuat garis hitam pinggirnya ini, Pak Agus. Wah, ini sudah rame nih, udah mulai berdatangan dia, Bapak Ibu ya. 3, 4, 5. Bapak Ibu saya buat dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah masuk di file, Bapak Ibu pilih sheet-nya yang sheet 5 ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, sheet 5. Yang ini nah, di sheet 5, dipilih di sheet 5. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan angkanya 1, 2, atau 3. Sesuai dengan pola yang dibuat gitu, yang dibuat. Sesuai pola yang ini ya, pixel art yang di kiri ini. Iya, sesuai polanya. Oke. Ya. Mungkin saya tekan ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sesuai pola ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang mencoba nih Bapak Ibu. Nah, ini buktinya bahwa kita bisa berkolaborasi memanfaatkan Google Workspace for Education ini ya Pak Agus ya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu yang mencoba, silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau kolaborasinya terlalu ramai memang seperti ini ya Bapak Ibu. Kita biarkan saja dulu. Nanti kita koreksi di akhir. Ini rame nih Pak Edi ya, rame ya. Kita biarkan saja dulu. Nanti kan koreksinya bisa di akhir. Nah, ini juga bisa membuat pembelajaran yang sangat menarik dan menyerukan ya, seru bagi siswa. Ya. Mungkin ada yang salah nanti menempatkan warna-warnanya atau angka-angkanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu saya tekankan juga bahwa pembelajaran seperti ini atau media pembelajaran seperti ini sangat relevan juga diterapkan di PAUD ya Bapak Ibu untuk mengajak siswa tentang pembelajaran angka atau mengenal angka, juga tentang pengenalan warna. Mungkin ada yang merasa bahwa pembelajaran seperti ini masih
levelnya sangat tinggi karena menggunakan laptop misalnya. Tetapi Bapak Ibu kan bisa nanti didampingi mungkin bagi orang tuanya kalau pembelajarannya online. Tetapi kalau tatap muka, Bapak Ibu bisa siapkan dulu seperti ini. Nanti kita bimbing siswanya untuk membentuk pola gambar ini satu persatu misalnya diberikan untuk mencoba. Jadi di dalam ruangan itu misalnya ada 4 siswa, kita berikan giliran. Kita sediakan laptopnya, kita sediakan ini pan kerjanya dan juga contohnya, kita ajak siswa untuk membuat pixel art. Nah, kita bimbing siswanya seperti itu. Dan saya juga sudah cobakan ini Pak Agus kepada anak saya yang baru umur 6 tahun, tapi dengan bimbingan saya, anak saya bisa membuat seperti ini, yang sederhana seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah ramai nih. Nah, seru sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Iya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Dan Bapak Ibu, ini salah satu penugasan juga ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba Bapak Ibu untuk membuat pixel art ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mempraktekkan pembuatan pixel art ini, media pixel art ini. Jadi untuk gambar contohnya bebas Bapak Ibu bisa cari contoh gambarnya di Google. Ada banyak sekali ya. Banyak sekali ini. Gambar bunga, gambar anime. Ini contohnya. Ya, ini seperti ini. Jadi kita mengenalkan seni, tapi juga kita mengenalkan warna, mengenalkan angka juga pada peserta didik kita Bapak Ibu ya. Iya benar itu Pak Agus. Atau kita juga bisa berkreasi Pak Agus. Kita bisa membentuk sendiri dulu contohnya. Nanti kita screenshot seperti apa mau bentuk yang kita inginkan. Nanti itu kita jadikan sebagai contoh seperti itu. Iya. Oke. Wah ini sudah menjadi. Wah ini sudah menjadi luar biasa nih. Ya, ini kalau jika berkolaborasi begini bekerjanya lebih cepat ya Pak Edi ya? Iya lebih cepat. Nanti misalnya kita arahkan untuk bekerja sama gitu, berkolaborasi. Walaupun nanti di tempatnya kita tempat yang berbeda-beda ya Pak Agus ya. Nah ini jadi di samping juga kita memperkenalkan kepada siswa kita bahwa tidak selalu komputer, gadget itu berkaitan dengan hal-hal negatif gitu. Jadi bisa juga kita berkreasi dengan menghasilkan hal-hal yang positif itu menggunakan gadget atau perangkat laptop atau PC kita bisa mengarahkan ya Pak Agus ya, mengarahkan mungkin anak kita dan adik kita untuk memanfaatkan lebih hal-hal yang lebih positif. Sekaligus Pak Agus kita mengenalkan teknologi. Bagaimana Bapak Ibu kesannya bagaimana ini mungkin bisa dituliskan sudah selesai ini ya Pak Agus ya. Gimana membuat pixel art-nya? Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan kesan-kesannya. Bagaimana berkolaborasi dengan memanfaatkan akun ini sudah jadi ini. Nah, ini wah keren sekali ya. Ya, tampaknya ini sudah jadi Pak Agus. Iya. Paling tidak ini sudah sangat mirip ya Pak Agus ya. Nah jadi nanti tinggal diperhalus saja ya Pak Edi ya jadinya ya. Iya. Angka-angka 2, 2 dan 3 ini kita ganti dengan warna sesuai warna dasarnya ya. Iya Bapak Ibu. Misalnya untuk membuat seperti contoh ini kan tidak ada angka-angkanya ya. Nah, berarti seperti ini contohnya, tidak ada angkanya, kita tinggal sesuaikan warnanya. Misalnya angka 2 ini. Nah, ini sudah ada yang edit kayaknya nih. Nah, coba angka 2 ini kita ganti warnanya dengan warna kuning. Nah, kalau angka 1 kan teksnya berwarna hitam, kemudian warnanya juga sudah hitam, jadi tidak kelihatan. Nah, jadi untuk menghaluskannya atau menghilangkan angkanya, bisa dibuat warna yang sama. Warna teks dengan warna kotaknya ini dibuat sama. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, nanti kita sama-sama perhalus ini. Nah, biar jadi kuning polos ya, tidak ada angkanya. Atau kalau memang kita ingin mengenalkan pembelajaran, mengenalkan angka, biarkan saja ya Pak Agus ya. Biarkan saja angka-angkanya seperti ini, biar siswanya lebih mengenal angka. Gitu. Ya, mohon maaf Pak Edi, mungkin ada kendala suara Pak Edi di saya agak terdengar kecil, jadi suaranya agak kurang jelas saya. Tapi mungkin ya? Bapak Ibu mendengar jelas ya suaranya ya? Pak Edi ya. Ya.
Oke, Halo, nah Bapak, Ibu. ini juga tanggapannya dari Bu Wisilawati sangat menarik. Vinul Fitria asik nih, Made Swastini, Ibu, wah seru Bapak gitu. Jadi ini, oh ya Bu Made Swastini bilang jelas katanya ya. Jelas kolaborasi yang seru. Ini dari Bu Tuayu Purnamawati. Nah, untuk pertanyaannya, pengumpulan tugasnya apakah ada batas waktunya? Ya, nanti kami ada pembatasan waktu. Nanti setelah sesi ini saya perjelas lagi ya Bapak Ibu ya terkait penugasannya ya. Mungkin di akhir kegiatan ya Pak Agus ya. Dengan Google Classroom-nya. Oke. Nah, ini juga ada apa? Ini tadi, oh ya, ini dari Bu Yurina Diastin. Keren Pak, bisa mengasah kreativitas siswa. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya Pak Agus. Paling tidak bersama rekan-rekan guru dulu, nanti kalau sudah merasa pas waktunya baru bersama siswa. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak hanya siswa, mungkin Bapak Ibu lagi jenuh, mungkin ingin berkreasi, mungkin gitu lagi ya. Iseng ya Pak Agus ya. Penonton tidak ada salahnya kita yang bermain ya Bapak Ibu ya. Iya. Keluarga juga bagus ini Pak. Iya betul. Anaknya di rumah. Saya kemarin udah praktekkan ini sama anak saya. Seru nih untuk keluarga ini. Iya, jadi kita bisa memperkenalkan angka, kita memperkenalkan warna gitu. Dicoba ya Ibu Bapak ya, nanti di kreativitas siswa juga tertuang di sini gitu. Iya. Gitu. Nah, ini kita tinggal menghaluskan aja nih. Ya, jadi nanti ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk penugasannya. Bapak Ibu bebas nanti untuk membuat gambarnya seperti apa ya nanti untuk pixel art-nya ini. Ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, ya kalau ada yang bertanya mungkin terkait dengan proses pembuatannya bisa disampaikan di kolom chat dan juga ini, nah sekalian kami perkenalkan juga Bapak Ibu. Jadi kami di komunitas belajar.id Kota Denpasar, kami ada channel YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan pencarian nanti dengan ketik belajar ide Kota Denpasar. Nah, jadi kebetulan kami ada sesi berbagi juga secara live YouTube beberapa minggu yang lalu. Salah satunya berkaitan dengan topik pixel art ini gitu. Jadi apabila Bapak Ibu tertinggal dan ingin menonton lagi cuplikannya bisa ditonton di channel YouTube kami juga. Iya, silakan dikunjungi ya Ibu Bapak channel komunitas kami ya. Karena apa namanya konten-kontennya itu memang ditujukan untuk pendidikan ya Pak Agus ya. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada masih ingin bermain dengan pixel art-nya? Serius sekali. Mungkin bantu menghaluskan ini Bapak Ibu agar angkanya warnanya sama dengan kotak. Iya. Atau jadi mungkin menggunakan format ini, bersyarat Pak ya Bapak Ibu ya. Iya, format bersyarat. Jadi yang biasanya mohon maaf Pak, apakah bisa di-share materi pelatihan ini? Iya. Jadi nanti materi pelatihannya semua sudah kami tautkan di Google Classroom-nya ya Bapak Ibu. Nanti setelah sesi Pak Edi saya akan jelaskan Google Classroom-nya juga. Nanti semuanya ada di situ. Jadi sudah kami siapkan dalam satu tempat. Jadi mudah untuk Bapak Ibu mengakses. Dan pastikan nanti Bapak Ibu sudah bergabung di Google Classroom-nya ya Bapak Ibu dengan kode kelas. Dan yang pasti Bapak Ibu jangan lupa bergabung di grup Telegram. Nah, jadi bisa diinformasikan kalau misalkan Bapak Ibu ada rekan sejawatnya mungkin dari sekolah lain yang mungkin tertinggal informasinya, mungkin bisa diundang ke dalam grup Telegram sehingga nanti informasi berkaitan dengan akun belajar ini bisa sama-sama kita saling belajar bersama-sama seperti itu. Iya Pak Ibu. Ya. Nah Pak Agus tampaknya ini sudah selesai. Bapak Ibu kan ini udah selesai. Ya. Tanda kotak-kotak yang ini yang biru merah ini artinya kita berkolaborasi ya Bapak Ibu. Iya. Tapi gambarnya ini sudah selesai. Nah, ini mungkin sisa waktunya bisa kita manfaatkan untuk memperjelas tugas mungkin Pak Agus. Nah, kita lihat kolom chat dulu. Ya. Oh ini ada yang minta link Telegram Pak Agus. Iya. Oke, sebentar saya kopikan. Nah ini di grup chatnya saya kirimkan ya Bapak Ibu ya, itu grup Telegram. Link Telegram ya. Jadi Bapak Ibu yang masih belum bergabung di grup Telegram bisa nanti diklik linknya itu dan nanti bergabung ke grup Telegram. Ya.
Tampaknya ada yang raise hand nih, Pak. Ada yang raise hand ya. Iya. Oh, ini banyak sekali ini yang raise hand. Oke, Pak Ibu Supartawayan Ratnawati mungkin ada yang ingin bertanya? Pak Ibu, Bu Dian Rahmani. Ya Pak, saya mau tanya lagi. Iya. Ya, silakan Ibu. Ini apa namanya untuk pixel art ini memang sebenarnya baru ya buat saya, dan memang harus pelan-pelan nih belajarnya. Iya. Saya ingin tanyakan ini masih Google Drive-nya ya Pak ya, karena ini sudah makanan sehari-hari kayaknya untuk penggunaan Google Drive-nya ini. Ini terkait di Google Drive pribadi nih Pak, yang kapasitasnya kan cuma 15 GB ya. Nah, apakah Google Drive ini terintegrasi nggak dengan Google Foto? Karena apa namanya beberapa minggu ini Google Drive saya kan saya sering share video-video yang durasinya memang panjang-panjang. Kebetulan saya ada guru yang sedang PPG yang apa namanya melakukan Zoom yang 1 jam lebih gitu ya, sehingga kapasitasnya yang besar gitu. Akhirnya membuat drive saya ini penuh gitu. Karena karena saya masih butuh drive ini dan kapasitas sudah hampir habis gitu. Saya hapus video-video tadi gitu. Saya download lagi, saya simpan di laptop saya. Nah, ketika saya sudah mendelete video itu, notifikasi storage-nya itu masih merah, Pak. Sedangkan isinya itu hanya file biasa. Nah, apakah ini terintegrasi dengan Google Foto? Karena Google Foto saya itu lumayan banyak itu dari tahun 2008 sampai sekarang gitu. Apa itu juga mempengaruhi kapasitas dari drive itu sendiri gitu, Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu mohon izin menjawab ya, Bu Dian ya. Jadi begini, ketika Ibu menghapus file yang ada di drive, dia akan berada di tempat sampah Bapak Ibu. Nah, Ibu sudah cek belum yang di sampah itu supaya dia dihapus selamanya? Belum saya cek lagi. Nah, kalau misalkan itu masih di sampah tapi belum dihapus selamanya, itu kapasitasnya tidak berkurang, Ibu. Oh, pantas. Ya. Tapi memang kalau ketika misalkan kita delete yang di drive, dia akan otomatis berada di sampah dan dalam waktu 30 hari dia akan terhapus otomatis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin cepat gitu, misalkan supaya berkurang di sampah di dihapus juga. Dihapus. Oh iya. Ya, akhirnya saya saya membeli kapasitas lagi untuk bisa memproses pengiriman file yang berikutnya. Gitu. Iya, jadi akhirnya itu jadi harus beli lagi gitu sehingga tidak menghambat menghambat upload juga gitu. Jadi lama jadinya pengiriman upload yang lama ya, jadi itu gitu. Berarti di sampahnya ya yang saya harus cek lagi ya. Iya, coba dicek Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan Google Foto, Ibu, jadi semua file-file yang kita buat dengan aplikasi Google, dia secara otomatis akan tersimpan di Google Drive, Ibu. Baik itu Google Foto, Google Slide, Google Sheet, Google Docs, Google Google Sites gitu. Jadi termasuk rekaman Google Meet itu nanti akan tersimpan di Drive seperti itu. Baik. Udah jelas. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, sama-sama Ibu, mudah-mudahan menjawab. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Terima kasih nih Pak Edi atas ininya nih. Mudah-mudahan Bapak sama-sama Pak Agus dan Bapak Ibu. Iya. Atas berbagi yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan pixel art-nya ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kita sudah mau menuju ke penghujung. Jadi benar-benar luar biasa Bapak Ibu, di sini masih ada 153 peserta yang masih tune in di sini, jadi luar biasa luar sekali. Luar biasa semangatnya. Kita berikan apresiasi nih Pak Agus semangatnya. Iya, benar sekali. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan penugasan, nah saya perjelas lagi Bapak Ibu. Jadi penugasannya,
Jadi ada screenshot download akun, screenshot membagikan akun guru ke grup chat. Nanti ini jika ada ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada gurunya, misalnya belum dapat akun belajar, ini di skip saja. Kemudian kalau screenshot reset password di konsol admin, nah ini untuk yang adminnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu selaku guru, nah nanti bisa saling berkolaborasi, jadi bisa berbagi tugasnya gitu maksudnya. Ya, jadi satu fotonya tuh bisa dikirimkan bersama-sama gitu maksudnya ya, Bapak Ibu. Karena kan kalau admin, kalau guru kan tidak bisa masuk ke admin, jadi bisa dibantu oleh admin untuk men-screenshot reset password ini. Dengan harapan adalah bahwa Bapak Ibu mengetahui bahwa kalau guru yang lupa password berarti mintanya reset ke admin yang ada di sekolah gitu, dan sama-sama tahu bagaimana langkah-langkahnya. Kira-kira seperti itu pengharapan dari kami. Kemudian download after user dalam spreadsheet, kemudian ada screenshot drive bersama, kemudian screenshot pertemuan Google Meet, kemudian link Google Sheet dengan media pixel art yang Bapak Ibu bisa silahkan buat. Dan yang terakhir adalah nanti ada uji kompetensi khusus untuk admin Bapak Ibu. Jadi yang pemilik akun admin belajar.id, nah ini nanti bisa bersama-sama nanti menjawab bersama-sama Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang selaku guru nanti bisa mendampingi menjawab coba bersama-sama terkait dengan uji kompetensi admin belajar.id ini gitu. Nah, nanti screenshotnya kira-kira seperti ini tugasnya yang pertama. Untuk yang kedua, nah ini screenshotnya bebas, yang penting ada file yang di-share dalam grup chat ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini screenshot untuk reset passwordnya. Kemudian ini untuk spreadsheet-nya ya Bapak Ibu. Jadi dengan dari konsol admin ini kita bisa tahu bagaimana aktivitas dari akun belajar ID di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melihat passwordnya, tidak bisa ya. Setelah diaktifasi kita tidak bisa lihat passwordnya, walaupun diresetkan passwordnya pun kita tidak tahu reset passwordnya, dan kita tidak tahu file apa yang ada di drive Bapak Ibu, kita tidak tahu, tapi kita bisa mendeteksi berapa kapasitas drive yang sudah digunakan, kita tahu kapan terakhir Bapak Ibu login, nah seperti itu, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu aktif masih menggunakan akun belajar ID-nya, seperti itu. Nah, kemudian screenshot drive bersama, nah ini pengharapan dari kami, Bapak Ibu memanfaatkan akun belajar ini sebagai tata kelola administrasi di sekolah. Jadi Bapak Ibu mulai membuat drive bersama dengan nama sekolahnya dan mengajak guru-guru untuk menyimpan ya file-file dan dokumentasi kegiatan sekolah ke dalam drive bersama sekolahnya. Nah, ini screenshot untuk Google Meet-nya, Bapak Ibu silahkan. Kemudian, nah ini link Google Sheet-nya ya Bapak Ibu ya, linknya nanti jangan lupa dibuka aksesnya supaya bisa diakses oleh semua yang memiliki link ya, jangan sampai nanti aksesnya masih restrict atau masih dibatasi sehingga kami tidak bisa mengecek seperti itu. Nah, yang ini jadi ada nanti Google Form, nanti formnya ada di Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, nanti itu akan kami kirimkan setelah sesi ini. Jadi uji kompetensi ini dia biasanya akan tertutup di akhir pekan. Jadi hari Minggu itu biasanya tidak bisa diakses. Ya, karena akan ada biasanya pemeliharaan dari admin di pusat. Jadi misalkan Bapak Ibu bisa isi hari Sabtu, kalau misalkan kelewat hari Minggu bisa dimulai lagi di hari Senin. Agak siangan tapi mungkin ya. Karena kan jamnya kalau kita jam 9 di Jakarta itu masih jam 8 gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu saja tugasnya Bapak Ibu, dan kita sepakati bagaimana apakah bisa nanti dikumpulkan tanggal 30 November ya Bapak Ibu ya. Oke, diusahakan Pak. Ya, diusahakan ya. Jadi kalaupun misalkan ada kendala Bapak Ibu tolong sampaikan saja kepada kami, ya, kami akan coba fasilitasi, kami akan dampingi semampu kami gitu ya. Nah, berkaitan dengan Google Classroom-nya Bapak Ibu mohon izin sebentar saya share screen kembali. Oke. Sebentar. Ini ya. Google Classroom-nya. Apa sudah terlihat share screen saya? Share screen-nya belum. Oh, masih proses Pak. Ya. Oke, ya.
Nah, ini Google Classroom-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan kirimkan lagi kode kelasnya di grup Telegram. Jadi di Bapak Ibu nanti cukup klik tugas kelas. Nah, nanti di bagian tugas kelas ini sudah kami sediakan Bapak Ibu ya. Jadi ada linknya tadi sudah ada di sini, Twibbonnya Bapak Ibu. Nah, Twibbonnya jangan lupa nanti Bapak Ibu pasang foto terkece, terkeren, tercantik, teroke ya. Nanti di share nanti di sini. Kebetulan beberapa sudah ada yang men-share, menautkan di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai bentuk kita, komitmen kita bersama untuk mengaktifasi akun pembelajaran belajar.id-nya gitu. Kemudian materi, oh ya nanti link presensinya nanti setelah jam 5 nanti bisa diakses di sini ya Bapak Ibu. Ini sudah saya jadwalkan. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk foto selfie atau screenshot bukti bahwa mengikuti pelatihan ini atau sosialisasi hari ini. Nanti ada linknya. Kemudian nanti rekaman sesi ini juga akan kami tautkan nanti di sini, YouTube dan Google Meet-nya akan kami tautkan di sini. Nah, materi pelatihan Bapak Ibu di sini sudah kami tautkan semua. Ya Bapak Ibu silakan dicek. Nanti ada materi dari pembukaan Bapak Kadis, cara aktivasi, materi yang share mengenai pengenalan akun belajar juga sudah saya tautkan di sini, termasuk modul admin. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti menjawab uji kompetensi adminnya, dicek dulu modul admin ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian FAQ akun belajar. Jadi misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentang akun belajar, nah coba dicek di sini Bapak Ibu. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu ada yang sudah diberikan jawabannya itu oleh super admin yang ada di kementerian. Untuk mengecek aktivasi juga bisa dicek di sini Bapak Ibu. Kemudian ada ini materi Google Drive, panduan dan video tutorial. Nah, di sini bisa dicek Bapak Ibu. Ini kebetulan kami sudah pisah-pisahkan ya untuk mempermudah Bapak Ibu untuk dalam pembuatan tugasnya ataupun dalam berbagi file dan lain sebagainya. Kemudian ini juga, nah ini ada materi tentang Google Sites ya. Ini materi tambahan tapi tidak ada penugasan. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada berkeinginan untuk membuat website dengan mudah menggunakan akun belajar dengan Google Sites. Nah, ini juga ada kita sesinya kemarin, sesi berbagi tentang Google Sites. Silakan Bapak Ibu dicek. Nah, ini untuk penugasan. Nanti akan ada form di sini Bapak Ibu. Nah, nanti berupa Google Form ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti semua screenshotnya itu ditautkan, dibawa dulu ke Google Drive, di drive saya, jangan di drive bersama tapi di drive saya. Kemudian nanti di sana didapatkan linknya. Nah, dan jangan lupa dibuka akses linknya untuk bisa dibuka oleh siapa saja pemilik link ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengecek penugasannya. Maaf, sehingga nanti semua linknya itu dikumpulkan dalam satu form ini ya, seperti itu. Dan ini link uji kompetensinya. Nah, ini link uji kompetensinya Bapak Ibu. Silakan nanti ini untuk link uji kompetensi hanya dijawab oleh pemilik akun admin gitu. Tapi nanti Bapak Ibu guru bisa mendampingi dan nanti screenshotnya bisa digunakan bersama-sama untuk pengumpulan penugasan. Nah, kami tegaskan kembali bahwa untuk sertifikat kegiatan ini akan kami berikan kepada peserta yang mengumpulkan tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak mengumpulkan penugasannya, jadi mohon maaf sertifikatnya belum bisa kami berikan. Seperti itu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan terkait dengan penugasan? Izin bertanya Pak Agus. Nggih, Bu Made. Niki Pak Agus, kebetulan di sekolah kami yang memiliki akun belajarnya cuma Ibu Kepala sebagai admin. Tentunya kami para guru tiang pribadi kan tidak mempunyai akun. Nanti untuk masuk ke Google Classroom-nya Nika bisa dipakai akun pribadi nggih? Boleh Ibu, boleh. Mungkin Nika mantan pertanyaannya Pak Agus. Boleh Ibu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang belum memiliki akun admin dan ingin belajar bersama-sama, kami persilahkan untuk masuk menggunakan akun Gmail-nya ya. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id-nya, tolong kita manfaatkan, kita optimalkan akun belajar.id-nya seperti itu. Jadi ini akunnya gratis tapi manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi
tidak perlu diragukan lagi lah istilahnya kalau dari segi manfaatnya. Jadi bersyukur sekali di Hari Guru ini ya, walaupun sudah lewat ya Bapak Ibu semua, selamat Hari Guru. Jadi terima kasih sekali kepada Kemdikbudristek atas akun belajar.id ini. Jadi sangat membantu gitu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait penugasan? Jika tidak, nanti bisa ditanyakan lagi Bapak Ibu ya, untuk hal-hal yang belum jelas nanti di grup Telegram. Saya sudah share linknya di grup Telegram. Saya akan share screen. Apa sudah terlihat share screen saya? Nah, Pak Agus mau tanya. Jadi untuk luar batas biasa. terakhir pengumpulan tugas ini, pengiriman penugasan ini sampai kapan ya Pak? Oh ini 30 November Bu. 30 November. Oh, 30 November ya. Baik Pak. Ya. Jadi setelah tanggal 30 November kami mohon waktu untuk melakukan cross check dan nanti paling lambat itu 1 minggu setelah tanggal 30 November sertifikat bisa kami bagikan. Tapi apabila selama penugasan dan selama 1 minggu itu dari tanggal 30 sampai 1 minggu ke depan, apabila Bapak Ibu masih ada kendala, silahkan disampaikan. Kami akan mendampingi untuk penugasan ini seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Oke, di akhir mungkin saya akan tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu ya. Jadi pantun ini adalah pantun dari Dr. Iwan Syahril PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek ya. Jadi pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin menyampaikan pantun beliau. Di malam senja diramaikan oleh rombongan parade. Bulan dan bintang menerangi angkasa. Mari kita aktifasi akun belajar.id, transformasi pembelajaran digital bagi penerus bangsa. Sang fajar terbit di pagi yang cerah. Cahayanya yang hangat buat kita berseri-seri. Semangat guru Indonesia pantang menyerah. Wujudkan digitalisasi yang hebat untuk seluruh anak negeri. Di tanah lapang, anak-anak bersorak. Gembira bermain, kejar mengejar. Mari melangkah dan terus bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sampai di akhir kegiatan hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan bisa diakses mungkin link presensinya di Google Classroom-nya atau nanti bisa saya share aja linknya di grup chat ya Bapak Ibu ya untuk link presensinya. Ini kebetulan sudah terposting dan kami mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu apabila selama penyampaian kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari penyampaian kami ataupun mungkin tentunya di awal tadi ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali secara teknis kami ada terkendala. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali. Ya, nah ini link Google Form untuk presensinya ya Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan di grup chat. Silakan bisa diisi presensinya dan bisa di upload juga foto bukti mengikuti kegiatan sesi hari ini. Jadi akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah menyempatkan dan meluangkan hadirnya waktunya ya sampai akhir ya. Pak Komang Budi, terima kasih banyak. Pak Edi Sumartame, Pak Dewa Yuda, terima kasih banyak ya. Dan akhir kata kami dari komunitas Akun Belajar.id mundur diri ya dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sampai jumpa Bapak Ibu di sesi berikutnya ya. Silahkan bisa meninggalkan room ini apabila Bapak Ibu ada kesibukan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Silahkan mungkin bisa meninggalkan room tanpa mengurangi rasa hormat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan apabila ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal-hal akun belajar.id ataupun terkait penugasan, bisa nanti disampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Tuayu, terima kasih Bu Putunani. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Made, Swastini. Jadi luar biasa sekali nih. Bapak Ibu masih tetap semangat ada di room ini sampai akhir ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa disebarkan ya Bapak Ibu ya, disebarkan di informasi ini kepada rekan-rekan sejawatnya yang di tingkat PAUD gitu ya. Sehingga pemanfaatan Aku Belajar ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Oke, baik. Bapak Ibu mohon izin saya tutup roomnya ya Bapak Ibu ya. Saya stop rekamannya dulu. Oke. Ya. Mohon izin saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.